Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam sukacita buat semua teman-teman, dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir di dalam program channel Yusuf Manubulu untuk berbagi kehidupan, untuk menyampaikan kasih Tuhan, supaya kita semuanya bisa dikuatkan, kita semua bisa diberkati, kita semua bisa mengalami hal-hal yang baik, karena kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi setiap manusia, siapapun Anda, dari latar belakang apapun, dari golongan apapun, dari suku apapun, Tuhan tidak beda-bedakan. Semuanya Tuhan kasihi. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, kami juga seperti biasanya kami sampaikan bahwa hadirnya program ini bukan untuk menunjukkan bahwa ada satu agama yang hebat, itu sama sekali tidak penting dan bukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang berkenan kepada Tuhan adalah supaya kasih-Nya bisa menyentuh siapapun Anda, dimanapun Anda, supaya kebaikan Tuhan itu bisa turun, bisa hadir di dalam hidupmu, bisa nyata di dalam hidupmu, bisa mempengaruhi hidupmu, bisa menolong hidupmu, dan membuat hidupmu menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Oke teman-teman, kami berterima kasih atas kesetiaan Anda yang sudah bersama-sama dengan kami, dan yang terus setia di dalam program ini, dan juga bagi Anda yang baru bergabung, kami senang sekali Anda bisa bergabung, dan kami menyampaikan salam sukacita buat Anda semua. Dan pada malam hari ini kita menghadirkan seorang narasumber dari seorang yang berlatar belakang biasa-biasa saja, tetapi kasih Tuhan yang selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah memilih siapapun. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi berkali-kali, sehingga satu ketika dia menjadi yakin dan dia menjadi percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang bisa menyelamatkan hidupnya dan juga yang bisa menyelamatkan hidup Anda jika Anda percaya. Oke, kita akan dengarkan kesaksiannya secara lengkap, dan pada malam hari ini saya akan menyapa dulu kepada narasumber. Selamat malam Pak Eko Dani. Selamat malam Mbak Pendeta. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan baik-baik aja Pak. Oh ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya Pak Eko ya sudah berkenan hadir untuk berbagi kehidupan, berbagi kesaksian bagi semua teman-teman yang selalu setia bergabung di channel ini. Dan pada malam hari ini kami dengan sukacita, kami dengan rindu untuk mendengarkan kesaksian Bapak, supaya itu bisa menguatkan iman banyak orang dan bisa membangkitkan kami dan bisa membuat kami lebih bergairah di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Oke Pak Eko Dani, mungkin supaya tidak berlama-lamaan, untuk mempersingkat waktu, Bapak silakan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak. Silakan Pak. Jadi awal ceritanya bermula di saat saya dulu tahun 2001 masih lulus sekolah SMA. Kebetulan saya cuma lulusan SMA. Dan di saat saya masih sekolah, kalau dibilang saya lahir di keluarga Islam, tapi bukan yang terlalu fanatik. Kalau dibilang mengenal Islam, tahu tentang Islam, tapi enggak terlalu benar-benar fanatik ke Islam. Jadi karena dibilang netral, Islam netral. Dan di saat saya masih sekolah, di bawah tahun 2001, saya mungkin dibilang saya sering mengejek beberapa teman saya yang Kristen. Saya sering ngejek agama dia, tapi semua bermula berubah di saat saya lulus sekolah tahun 2001 SMA. Di saat itulah, beberapa tahun kemudian setelah saya lulus sekolah, saya bermimpi bertemu dengan namanya nabinya umat Nasrani. Dan di dalam mimpi itu, seperti hanya saya ditunjukin bersab-sab kayak tingkatan dari Adam sampai ke
nabinya umat Nasrani. Tapi yang aneh di situ yang dibilang itu nabinya umat Nasrani. Dalam waktu itu saya bingung, nabinya umat Nasrani. Jadi saya bangun dari mimpi saya, dan setiap kebiasaan kalau mimpi-mimpi yang sekiranya nggak masuk akal, saya telepon ke orang tua saya. Telepon orang tua saya ceritain sama orang tua saya, mak, saya belum dimimpiin beberapa nabi, Nabi Adam sampai nabinya umat Nasrani. Dan orang tua saya waktu itu dibilang, Ya, sinyalnya lagi terganggu. Mohon maaf ya teman-teman. Pak Eko, suaranya tidak terdengar Pak Eko. Pak Eko, halo, Pak Eko. Ya, Pak Eko, mungkin bisa keluar dulu Pak Eko. halo, keputus Pak ya? Iya, oke. Tadi tidak terdengar sama sekali suara Bapak, jadi bisa diulang ya Pak Eko ya. Jadi setelah Bapak mimpi, Bapak telepon orang tua ya, bisa diulang dari situ ya. Jadi saya bermimpi, saya ketemu sama itu. Pak Eko sebentar Pak Eko. Pak Eko sebentar Ya, Pak. Jadi kalau ya. misalnya nanti terjadi kendala, misalnya tiba-tiba suara Bapak hilang, nah Bapak keluar dulu ya, keluar 1-2 detik, nanti Bapak masuk lagi gitu, supaya sinyal bisa connect kembali ya. Ya. Jadi Bapak keluar dari link, nanti Ya. 1-2 detik Bapak masuk lagi gitu ya. Ya. Oke Pak, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Ya. Jadi saya lanjutkan, saya telepon orang tua saya Pak ya. Jadi saya telepon orang tua saya di Solo sholat. Emang sih kalau dibilang saya nggak serajin orang sholat 5 waktu, saya nggak serajin mereka, tapi saya tetap ya sholat lah walaupun jarang-jarang. Tapi udah lama emang saya nggak pernah sholat. Udah lama di saat mimpi yang pertama. Dan saya masih ada pertanyaan di dalam hati saya, kenapa saya dimimpin kayak gitu. Habis itu beberapa tahun kemudian dimimpilah lagi saya mimpi yang kedua. Ini mimpi yang kedua ini saya diajak ke sebuah tempat sama seseorang. Jadi saya pribadi saya nggak tahu, saya tanya, Bapak ini siapa? Saya bilang kayak gitu. Dan dia bilang saya Gibril. Bukan Jibril ya, saya bilang Gibril. Nah, tapi saya melihatnya ke atas, bukan melihat searah, tapi saya harus menengok ke atas. Dan saya cuma melihat sejengkal sayapnya aja. Sejengkal sayapnya saya lihat. Ini mau kemana? Saya bilang, kamu tunggu di sini. Kalau saya suruh masuk, baru kamu masuk. Waktu itu dia bilang kayak gitu. Terus saya memang melihat di situ ada sebuah kayak bangunan tinggi, panjang, kayak bangunan. Saya mikir ini bangunan apa, rumah atau apa. Saya bilang gitu. Saya di depannya pintu besar, pintu lebar besar, terus kebuka dikit. Karena saya dapat perintah, kamu jangan masuk. Kalau nggak saya suruh masuk, makanya saya nggak masuk. Tapi kepala saya ngintip ke dalam. Badan saya di luar, kepala saya masuk ke dalam. Dan di situ saya kaget. Ternyata apa yang di dalamnya itu ternyata sebuah taman. Nah, taman itu ternyata indah sekali taman. Jadi kalau saya lihat-lihat di Google itu taman-taman yang bagus, kayaknya kurang bagus. Lebih bagusan yang di situ. Di situ ada banyak tumbuhan, banyak orang pada ngobrol, pada main musik, ada pada minum kayak pancuran air. Dan saya melihat satu orang yang saya kenal di situ yang lagi ngobrol. Dan saya kenal, lah itu kan orang yang di mimpi saya, yang dikenalin ke saya, yang namanya nabinya umat Nasrani.
kok ada di situ dalam hati saya. Nah, Iya. karena jaraknya lumayan jauh, bisa menoleh ke saya dan senyum. Dia pakai tudung dan noleh ke saya, dia senyum, tiba-tiba pintu ditutup. Baru saya bangun. Saya kaget. Kok ngimpinya kayak gini lagi, ngimpi gini lagi. Biasa, telepon orang tua saya. Telepon orang tua saya, jawabannya sama. Disuruh inilah, disuruh itulah. Oke lah. Habis itu, mimpi yang ketiga, ini mimpi yang ketiga, kalau dibilang mimpi yang nggak enak. Kalau dibilang mimpi yang nggak enak. Jadi mimpi yang ketiga saya diajak lagi sama yang namanya Gibril. Itu di atas disebut bukit, bukan bukit, disebut gunung ya. Tingginya sama kayak bukit, sama gunung. Dan di bawahnya ada kayak kota. Bawahnya kota. Kota terus belakangnya laut saya lihat. Nah saya tanya sama beliau, sama bapak, sama Gibril saya tanya. Ini mau ngapain di sini? Saya bilang itu. Nah, Gibril coba menjawab. Entar lagi kamu akan melihat akhir zaman. Dalam hati saya maksudnya apa akhir zaman? Nggak ngerti. Maksudnya akhir zaman itu apa? Saya bilang kayak gitu. Nah, saya fokus ke situ, terus saya menghadap ke sebelah kiri. Menghadap sebelah kiri. Dan di sebelah kiri itu ada gunung. Cuma dia modelnya itu kalau bisa dibilang kayak segitiga ya. Kayak segitiga. Jadi datar terus miring belakangnya. Nah, terus datar itu saya melihat kayak makhluk, kayak mungkin sebangsa kayak orang atau mungkin gorila atau apa seperti orang raksasa besar gitu, dan ada rantai di leher, tangan, perut, kaki. Rantainya besar, tapi saya nggak bisa lihat ujung rantainya. Saya bisa lihat panjangnya, tapi saya nggak lihat bisa ujung rantainya, kiri kanan, belakang, leher, saya nggak bisa lihat. Dan matanya cuma satu di tengah dan ada tanduk kecil di kepalanya kayak badak kecil, tanduk kecil. Nah, terus saya tanya, itu siapa? Dan Gibril bertanya, di saat dia berontak, maka duniamu berontak. Malah saya tambah bingung lagi, di saat dia berontak, kok dunia saya berontak, apa hubungannya? Nggak masuk akal kalau saya mikirnya gitu. Terus saya tanya lagi yang kedua, ini sebetulnya mau ngapain? Saya bilang gitu. Ini sebetulnya mau ngapain di sini? Nah, Gibril menunjukkan ke arah laut yang tadi. Lihat, sebentar lagi kamu menyaksikan akhir zaman. Di saat saya benar-benar melihat fokus ke arah laut, tiba-tiba dengar suara trompet kayak bunyi kapal. Keras sekali, satu kali keras sekali. Bunyi, habis itu keluarlah sinar kayak matahari baru keluar dari, kalau lihat dari laut kayak baru keluar gitu sinarnya. Nah, di saat dia masih berbunyi, sinarnya itu mirip kayak mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi itu dia berjalan ces gitu. Terus saya lihat, tuh di dalam belakangnya sinar itu saya lihat, tuh tanahnya dibalik semua, laut, airnya dibalik semua, tanahnya, gunung, siapa yang dilewati sama sinar itu dibalik semua. Nah, saya mau lari nggak bisa, saya cuma lihat aja, saya lihat, terus tiba-tiba sinar itu menghantam ke saya, pang, saya kebangun, saya kebangun, saya bangun, saya telepon sama orang tua saya bilang, Mak, saya ngimpi akhir zaman kiamat, saya bilang gitu. Orang tua saya panik, tapi namanya dibuat, itu kan cuma bunga mimpi, katanya orang tua saya. Nah, lebih baik kamu rajin-rajinnya sholat lah, beribadah. Oke, saya coba turuti, walaupun saya jarang-jarang saya coba turuti lah, walaupun nggak serajin lah, tapi saya coba turuti. Nah, di saat itu saya tahun 2014 saya menikah. Nah, jadi mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, dan mimpi yang ketiga itu di atas tahun 2001
sampai tahun 2014. Nah, di sela-sela situlah mimpi yang pertama, mimpi yang kedua, dan mimpi yang ketiga. Dan saya berdoa, istilahnya saya nggak kepengen mimpi kayak gitu, nggak enak, mimpi kayak gitu itu nggak enak. Saya menolak, saya mimpi itu, saya menolak, saya nggak enak. Dalam hati saya menolak. 2014, setelah saya menikah sama istri, kebetulan istri dari daerah NTT, istri dari keluarga besar dari Kristen, karena menikah dengan cara saya, dalam hati saya nggak mau keluar dari agama saya sebelumnya. Walaupun senakal-nakalnya saya mencoba untuk nggak keluar dari kepercayaan yang saya anut. Jadi kalau mau ya istri saya harus nikah sama saya. Waktu itu saya berpikir tahun 2014. Akhirnya istri saya mau, menikah dengan cara saya, dengan cara Islam. Nah, tapi saya nggak pernah melarang istri saya. Apa yang kamu yakini terserah, tapi kamu harus nikah sama saya. Dan di setelah tahun 2014, terulang lagi mimpi yang nggak masuk akal lagi. Buat saya mimpi yang nggak masuk akal lagi. Mimpi yang keempat, saya datang di perkampungan kayak gurun pasir, tapi perkampungan. Saya melihat kiri dan kanan kayak kandang-kandang hewan. Kadang-kadang kuda, entah sapi. Kadang-kadang hewan, saya bilang. Tapi di dalam kandang-kandang itu, saya melihat ada orang yang sedang disiksa. Ada yang dicambukin pakai rantai yang besar. Jadi kalau megang rantai itu saya melihatnya megang rantai dua tangan. Mukul pakai baloknya pakai dua tangan saya lihat. Ada yang pakai besi, ada yang pakai balok. Kiri kanan saya melihat orang minta tolong. Saya bingung. Loh, ini di mana? Saya bilang itu. Orang saja bingung, ini di mana? Kok saya lihat kiri sama kanan disiksa orang. Tapi yang bikin saya nggak masuk akal. Kalau orang di penjara jelas nggak bisa keluar. Tapi ini kandang. Modelnya kayak kandang. Pintunya aja orang bisa loncat. Logika saya kalau orang bisa loncat. Orang pintunya aja nggak tinggi, orang pintu hewan, orang bisa loncat, keluar masuk bisa. Tapi kok dia nggak bisa loncat. Mereka ini nggak bisa loncat. Cuma bisanya minta tolong. Di saat saya lagi jalan, saya lihat toleh kiri kanan, dalam hati saya tanya, ini di mana, ini di mana. Tiba-tiba datang di hadapan saya, seorang laki-laki yang jelas, karena dari suaranya. Saya tanya, ngapain kamu di sini? Dia bilang, saya nggak tahu Pak, ini di mana? Saya mau pulang. Saya bilang gitu. Belum saatnya kamu ada di sini. Iya Pak, tapi saya mau pulang. Saya nggak tahu jalannya pulang. Saya bilang gitu. Mari saya antar kamu pulang. Di situ, saya jalan di belakangnya orang itu yang saya tanya. Orang itu waktu saya bertanya, ngobrol sama beliau, sama bapak itu, saya bisa melihat wujudnya, tapi saya nggak bisa melihat wajahnya. Karena wajahnya itu kayak ada senter atau sinar di belakangnya, nyorot ke depan, tapi saya nggak bisa, nggak nggak silau, tapi saya nggak bisa lihat wajah silau saya, mata saya nggak silau. Jadi saya ngobrol, tapi silau, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, nggak silau, tapi nggak bisa lihat wajahnya. Kalau orang di center kena sinar silau, nggak bisa lihat. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya, tapi saya nggak silau itu. Nah, di saat saya lagi jalan di belakangnya beliau, saya jalan, tiba-tiba pas di pertigaan jalan, kiri sama kanan, saya melihat sebelah kiri. Kenapa saya bisa melihat sebelah kiri? Karena di sebelah kiri ada kayak danau besar sekali. Dan di danau itu saya melihat orang-orang di pinggir-pinggir danau pada minum kayak kehausan. Kayak hewan yang lagi minum di pinggir danau kehausan. Dan kenapa saya bisa lihat ke sana? Karena di sana ada nenek saya dan om-om saya, keluarga-keluarga saya yang udah meninggal. Jadi mata saya menuju ke arah sana. Dan saya teriak-teriak panggil nama keluarga saya yang udah meninggal. Tapi nggak ada yang noleh sekalipun. Nggak ada yang mendengar. Tapi anehnya, kalau orang
itu haus, kenapa nggak loncat, kenapa nggak berenang, kenapa di pinggir itu mereka minum kayak hewan itu. Terus saya bilang, mari saya antar pulang, karena saya nggak dibalas sapaan keluarga saya. Akhirnya saya belok ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu saya melihat ada sumur, itu jalan pulang kamu. Saya melihat, loh ini kan sumur, Pak, ini kan sumur, Pak. Saya bilang itu. Mana ada sumur jalan keluar, saya bilang. Yang kedua kali dia bilang, itu jalan kamu. Terus saya melihat lagi, masa yang benar ini sumur ini sumur. Saya bilang itu, masa bisa keluar dari sini. Terus saya lihat, pas begitu saya lihat kayak ada yang dorong saya. Bangunlah saya. Dari saya bangun, saya cerita sama istri saya, Dek, saya ngimpi ketemu nenek moyang, nenek saya, om, istri saya tahu, keluarga saya udah meninggal, istri saya tahu. Habis itu saya telepon sama orang tua saya jawabannya cuma, ya udahlah, doainlah mereka, mungkin mereka minta doa. Oke, saya berdoa, semoga dosa-dosanya mereka diampuni lah, biasa. Saya doa, dan berapa tahun kemudian saya ngimpi lagi. Nah, ini mimpi yang kayaknya juga nggak masuk akal juga. Jadi mimpi yang kelima. Saya melihat orang mau bunuh diri. Jadi ada pohon, nggak terlalu tinggi, tapi pohon, dan orang itu mau gantung diri. Jadi saya melihat orang itu proses dia naik ke atas kayak kursi kecil, terus ngikat tali, terus mau bersiap-siap gantung diri. Saya mencoba untuk melarang, ngapain kamu gantung diri, ngapain? Tapi nggak mendengar. Tapi tiba-tiba di pundak saya dipegang, kayak ada yang pegang. Dia bilang, ada suara, biarin. Dia satu bridge. Saya bingung, orang mau bunuh diri kok suruh biarin, dalam hati saya. Terus dia yang nanti akan terakhir keluar. 2 kalimat. Dia salah satu murid saya yang pertama, dan yang kedua, dia yang akan terakhir kali keluar. 2 kalimat. Bangun saya. Wah, ngapa lagi saya dalam hati. Mimpi kok aneh-aneh. Nah, di saat itu saya masuk jadi ojol. Kebetulan saya di Bali. Mungkin kalau orang pernah lihat saya cerita, mungkin orang mudah tahu. Kebetulan saya tinggal di Bali, saya kerja di Bali, saya dan sebagai ojol di Bali. Dan saya masuk jadi ojol tahun 2017 saya masuk jadi ojol. Antara tahun 2017 ke tahun 2018, entah kenapa kebetulan saya mendapatkan customer ojol, penumpang. Nah, dari nama orang Medan, orang Batak. Di saat perjalanan waktu itu dari Denpasar ke arah Canggu, saya mengobrol sama bapaknya yang saya antar tadi. Saya ngobrol, masih muda, seumuran sama saya, mungkin lebih muda dikit sama masnya. Saya ngobrol. Di saat saya ngobrol, saya menjelaskan mimpi saya dari 1, kedua, ketiga, dan sampai ke kelima, yang orang gantung diri. Dan di saat itu dia minta berhenti dan mampir di salah satu supermarket, dan saya diberikan minum dan kita melanjutkan ngobrol. Mas, berhenti dulu, Mas, saya mau cari minum. Mas, saya minum. Habis itu di situ kita minum, kita ngobrol. Dan dia tanya, Masnya yang mimpi itu namanya, kalau nggak salah, yang gantung diri itu muridnya Yesus yang gantung diri, namanya siapa, saya lupa namanya, yang gantung diri itu. Termati. Yudas. Yudas, ya benar Pak, Yudas, maaf Pak, saya nggak tahu. Saya bilang, itu Yudas dalam hati masnya. Wah, Yudas siapa dalam hati saya? Wah, saya nggak kenal. Yudas itu siapa, saya nggak tahu. Habis itu dia bilang gini, Mas,
saya yakin Mas, kalau Masnya baca Alkitab, Masnya pasti masuk Kristen. Dalam hati saya, orang saya aja di Islam aja saya masih kayak gitu, gimana saya mau masuk Kristen? Dalam hati saya, oh iya, saya bilang, oh iya Mas, iya, iya. Ya, saya bilang gitu. Dalam hati saya, tapi dalam hati saya bilang, mana mungkin saya masuk Kristen. Dalam hati saya waktu itu. Tapi saya antar ke tempatnya tahun 2019, kebetulan saya pulang sama istri ke Jawa, ke rumah orang tua, dan kebetulan juga istri suka nonton YouTube, kebetulan juga nonton channelnya CP, ya favoritnya CP, terus ada Tamparaki, terus ada Pak Saifuddin Ibrahim, kebetulan istri penggemar beliau, terus pokoknya yang Pak Yusuf, terus ada beberapa channel untuk debat, untuk masih eh, istilahnya tentang kekristenan. Nah, di saat itu saya mendengar di YouTube itu saya mendengar bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Nah, waktu itu saya mendengar, tapi saya cuek aja karena istri lagi nonton, saya lagi main game, saya cuek. Sama hati ini kok debat terus sama hati. Terus saya mendengar kok Alkitab dipalsukan. Emang istimewanya apa? Dalam hati istimewanya apa? Kok Alkitab dipalsukan kok begitu istimewa sih? Kok debatnya dibilang Alkitab dipalsukan gini gini gini. Oke lah. Di saat itu istri tidur, karena saya merasa penasaran, saya download Alkitab di HP saya. Alkitab saya download, terus baca, saya nggak tahu mulai dari mana, tapi saya baca ternyata dari kitab Kejadian. Di situ saya mulai bingung, loh, lah ini kan yang diceritakan saya, yang pernah saya dengar cerita-cerita dulu. Loh, kok ceritanya berbeda? Nah, ini ceritanya kok berbeda. Yang satu bilang ini, yang dua bilang kayak gini. Ini yang jadi saya pertanyaan, loh, kok ceritanya berbeda? Dan logika saya tentunya, kalau baru anak kecil baru belajar menghitung, pasti dari A sampai Z, atau dari 1 sampai 10. Itu logika saya. Makanya saya belajar dari A sampai Z. Berarti saya harus mulai dari Alkitab, dari Kejadian. Di saat itulah ternyata berbeda cerita, berbeda cerita. Disitulah semakin saya penasaran, akhir dari tahun 2019 ke 2020, bulan Januari, kebetulan saya pulang sendiri ke rumah. Istri masih di Bali, saya pulang sendiri ke Jawa Tengah, ke rumah. Dan karena Januari itu ada urusan pernikahan teman saya, sekaligus urusan nyesain administrasi saya sama istri, ngurus KTP-nya istri. Saya ngobrol sama orang tua saya. Saya ngobrol sama orang tua sama ibu saya ngobrol sama ibu. Saya bilang, Mak, saya baca ini tentang di Alkitab, tentang Kejadian sampai Musa, saya belajar, saya ceritain sama orang tua saya. Orang tua saya bingung, loh, kok bisa? Saya bilang gitu, kok bisa? Udah Mak, saya bilang ini, saya meyakini yang sekarang. Saya meyakini yang sekarang. Nah, habis itu orang tua cuma, ya udahlah, apa yang menjadi keputusanmu, kamu udah gede, kamu udah berkeluarga, kalau kamu melakukan, masa itu baik buat kamu lakukan. Tapi kalau kamu masa nggak baik, jangan lakukan. Orang tua pesan saya kayak gitu. Karena orang tua saya nggak mengajarkan untuk membenci, bukan ya, bukan membenci. Kalau kamu yakin, lakukan. Karena orang tua saya mengajarkan jangan menyakiti orang lain, kecuali orang itu menyakiti duluan orang tua saya. Gitu. Di saat itu saya udah, oh kayak gini ya. Saya udah mulai menjelaskan sama orang tua saya. Dan sempat saya ngobrol sama teman-teman saya bahwa saya udah nggak mempercayai kepercayaan saya yang dulu. Saya minta maaf, saya nggak mempercayai kepercayaan saya yang dulu. Dan teman sempat, bercanda ini. Karena saya dulunya emang orang suka bercanda. Karena di teman-teman saya orang bercanda. Dikira saya bercanda.
Tapi padahal saya serius gitu loh. Dan bulan Januari 1 minggu saya di Jawa, saya pulang lagi ke Bali. Eh, bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret apa bulan Maret kayak ada gejolak di hati saya. Salah satunya saya nggak mempercayai nggak mempercayai yang saya dulu anut, yang pertama. Yang kedua, saya ragu. Ini harus gimana? Saya ragu. Karena bentrok di dalam hati saya, bentrok. Orang sih saya bisa saya ajak masuk ke agama saya, kenapa saya bentrok di dalam hati saya? Suatu saat saya membaca di Alkitab, di Injil di Matius. Di Injil di Matius, dan begitu saya membaca doa Bapak kami, istri saya lagi tidur, saya membaca doa Bapak kami, itu rasanya di dalam hati itu kayak ditampar, pak, kayak ditampar, ditelanjangi. Saya menangis. Demi Tuhan saya menangis. Malam itu saya menangis. Saya lihat istri saya menangis. Doa Bapak kami sedikit tapi menyentuh. Sedikit tapi menyentuh. Itu yang sangat bikin saya nggak bisa saya lupakan. Dan di saat saya mau tidur, saya berdoa. Baru pertama kali saya berdoa, demi nama Tuhan Yesus, tujukan. Kalau emang benar, tujukan. Saya bilang itu. Tujukan kuasamu, emang kalau benar, saya pilih yang mana, A atau B, tujukan. Dalam hati saya bilang gitu. Saya berdoa. Malamnya, mimpi yang terakhir, saya ditemui almarhum nenek saya yang bertahun-tahun udah meninggal. Yang ketemu di mimpi di danau yang tadi itu. Bertahun-tahun. Di situ ketemu nenek saya, kayak sebuah tanah lapang, dan saya lihat itu nenek saya datangin. Nek, saya bilang gitu. Nenek saya bilang, belum waktunya kamu ada di sini. Iya nek, belum waktunya saya datang. Gitu. Terus saya bilang kayak gini, saya masih nangis waktu itu. Terus saya di los-los kepala saya, diusap-usap kepala saya duduk di pangkuannya. Karena saya dari kecil, kalau saya pulang ke rumah, saya duduk di pangkuan nenek saya. Saya bukan duduk, saya tiduran di pangkuan nenek saya. Kepala saya diusap-usap. Kau pasti kangen ya. Iya nek, kangen nek, saya bilang gitu. Belum saatnya. Tapi nanti pasti. Terus saya keceplosan, saya ngomong. Nggak tahu. Tiba-tiba saya bilang, nek, sekarang saya tunduk dan saya sujud di bawah kakinya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Itu kalimat saya ucapkan sama nenek saya. Dan nenek saya tersenyum. Udah lama saya nggak pernah melihat dalam mimpi saya nenek saya tersenyum dan berbicara kayak gitu. Di saat saya bangun, saya cerita sama istri saya. Paginya saya bangun, saya cerita sama istri saya. Saya ketemu sama nenek saya. Hati saya bergejolak. Kalau saya sembunyikan terus sampai kapan? Sampai kapan saya menyembunyikan itu? Siangnya saya posting di sosial media bahwa saya tunduk dan sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Demi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya sujud di bawah kaki Tuhan Yesus. Di luar dugaan, teman-teman saya langsung pang, kaget. Kok bisa? Oke lah kamu nakal, oke. Kamu nggak masalah kamu nakal, tapi yang penting kamu jangan keluar. Intinya di situ. Tapi kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Saya diam aja. Karena itu sosial media. Begitu dia telepon lewat pribadi, baru saya menjelaskan.
bahwa saya keluar bukan karena saya paksaan ataupun karena yang lain atau karena ajakan, mungkin kalau dibilang karena materi atau karena apa, bukan, tapi saya keluar karena hati nurani saya terpanggil. Itu saya bilang sama teman saya, bukan isi saya yang menegatifkan supaya saya masuk ke Kristen, bukan, tapi karena hati nurani saya terpanggil, akhirnya saya terpanggil. Teman saya bilang, oh ya udah, dalam hati mungkin kalau kamu di sana saya kamplengin kamu, dalam hatinya dia ngomong nggak gitu. Kalau kamu kesini saya kamplengin kamu, saya kasih kamu ajaran agama lagi. Saya dalam hati nggak usah lah, saya bilang gitu. Saya udah cukup lah, saya bilang itu. Kak, saya udah gede kok, saya bilang itu. Saya udah dewasa. Saya bisa tentukan yang baik, yang mana, yang buruk, yang mana, saya udah tahu. Saya bilang itu. Tapi teman saya bilang, ya udahlah, saya nggak bisa paksa. Apa yang menjadi kepercayaan kamu sekarang, saya nggak bisa paksa. Nah, saya bilang, saya bilang makasih kamu sudah mau terima saya. Walau sampai kapanpun kamu tetap keluarga saya, kamu udah temen, kamu udah tanggap keluarga sendiri, sampai kapanpun. Walaupun kepercayaan saya sama kamu udah berbeda sekarang. Tapi tetap kita berteman baik. Disitulah eh, mulai meletusnya. Akhirnya ya sampai sekarang pun istilahnya banyak teman-teman atau banyak beberapa orang yang saya kenal, kalau dibilang sering mengajak, ayo kembali lagi, ayo semoga kamu dapat hidayah untuk masuk lagi. Kamu masih tahu ini kan? Oh, saya masih tahu, saya masih ingat, saya bilang gitu, saya masih ingat, saya bilang itu, saya masih ingat. Tapi puji Tuhan, saya udah yakin dengan apa yang saya lakukan sekarang. Itu jawaban saya kayak gitu. Sampai sekarang pun masih ada beberapa teman yang ngajak diskusi. Kalau saya bilang bukannya debat ya diskusi, sering beberapa diskusi. Ya wajar lah, saya bilang itu. Tapi ya bicaralah yang baik-baik. Gitu loh. Saya bilang itu. Udah, itu aja Pak. Silakan Pak, lanjutkan. Oke, puji Tuhan. Ya, sebuah kesaksian yang luar biasa, artinya dengan berbagai metode Tuhan menghampiri berbagai manusia untuk menunjukkan kasih-Nya. Dan apa yang terjadi dengan Pak Eko Dani adalah sebuah metode yang juga berbeda dari metode-metode yang pernah Tuhan lakukan dengan pribadi-pribadi yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi segala macam cara Tuhan bisa lakukan untuk membuat banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dengan satu metode saja, maka dia adalah Allah yang terbatas. Dia adalah pribadi yang tidak bisa diandalkan, tetapi Tuhan hadir dengan berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bisa menyelamatkan dan bisa membalikan manusia dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Eko Dani, dan sebelum kita masuk ke ruang diskusi, saya ingin sedikit bertanya kepada Pak Eko Dani. Jadi Pak, yang Bapak lihat itu kan malaikat ya. Tadi Bapak bilang bukan Jibril tapi Gabriel ya berarti ya. Ya. Gabriel ya, berarti ya itu memang sebutannya bisa Jibril ya, Gabriel. Oke, teman-teman, mohon maaf ini terputus dengan Pak Eko. Nanti kita akan coba upayakan untuk sambung kembali. Jadi itulah karya Tuhan yang sangat luar biasa, dengan segala macam cara Tuhan bisa menghampiri manusia. Oke, Pak Eko, bisa dengar saya? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, puji Tuhan ya. Jadi itu Pak
Eko tadi berarti Gabriel ya berarti ya, Iya, bukan Jibril ya. iya, Oke. G. Ya, jadi jelas ya bagi teman-teman Saya itu dalam hati saya, ya, ya gimana Pak? eh, Gibril, bukan J, Pak. Bukan pakai J, Pak. Pakai G, Gibril. Ya, berarti Gabriel itu. Kalau di Alkitab ditulis Ya, Gabriel. benar. Ya, Ya, benar. Gabriel ya. Memang Gabriel itu seringkali diutus Tuhan untuk membawa berita kepada manusia, ada pesan-pesan tertentu untuk karya penyelamatan itu biasanya Gabriel yang diutus. Gabriel ya. Oke, terus ada yang saya mau tanyakan kepada Pak Eko juga. Di dalam mimpi yang ketiga, Bapak melihat satu pemandangan yang aneh. Itu siapa yang Bapak lihat itu pada waktu itu, Pak? Saya melihat nenek saya, Pak. Nenek saya, om saya udah meninggal. Di mimpi yang ke Oh, mimpi yang ketiga itu itu berapa? yang Ketiga, Pak. kiamat, Pak. Yang kiamat. Yang Ada kiamat. makhluk yang Bapak lihat, makhluk itu seperti apa Bapak lihat makhluk itu? Eh, disebut orang ya dia orang, Pak ya. Disebut orang dia orang, cuma dia kayak dirantai. Jadi Hmm, ini dindingnya, terus ini hmm, kayak belakang gunungnya gitu loh. Jadi dia hmm. dirantai kayak kayak Yesus disalib, cuma dia di gunung, bukan di. Aduh, minta maaf ya teman-teman, ini putus lagi. Ya, tolong kesabaran ya, kita lagi upayakan untuk bisa tersambung kembali. Ya, itulah karya Tuhan kepada seorang Bapak Eko Dani, bagaimana dia kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidupnya, sampai berkali-kali Tuhan menyatakan lewat mimpi, sehingga dia dari tidak percaya bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang bertanya, atau kalau tidak ada yang bertanya, saya sedikit memberikan penjelasan. Kenapa sampai berkali-kali? Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu dengan sabar menuntun manusia. Kenapa berkali-kali? Karena manusia itu sangat berharga. Jadi Tuhan tidak pernah memperhitungkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan nyawanya saja dia mau serahkan kepada manusia. Dia rela mati supaya kita diselamatkan, supaya manusia diselamatkan. Jadi kalau hanya mungkin ada yang sedikit agak bingung, kok mimpinya sampai berkali-kali begitu hanya untuk menyelamatkan seorang manusia? Jadi jelas ya teman-teman ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu pertegas bahwa untuk mimpi berkali-kali itu memang upaya Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi siapapun kita gitu loh ya. Dia ingin terus menjamah, dia ingin menyentuh, dia ingin menarik kita dari kegelapan menuju kepada terang. Oke Pak Eko, silakan Pak diteruskan Pak tadi. Yang mana nih Pak ya? Yang ketiga tadi Pak, Bapak melihat Yang ada makhluk aneh yang itu loh, jadi terikat itu itu Pak. kayak ya orang kayak emang orang sih Pak, sehatnya orang kayak Hmm, disalib tapi Bu, di di gunung gini Pak. Ini kan di gunung, gunung. Hmm, ini gunung, terus ini bukitnya di belakangnya. Jadi di sini hmm, kayak disalib. Ke lehernya, hmm, lehernya rantainya ke belakang, tangan dirantai. Jadi hampir kayak Yesus disalib. Cuma dia bedanya di gunung, di tembok gunung, hmm, di dinding itu. Dan saya melihat matanya satu di tengah, terus atas atas matanya itu ada kayak tanduk kecil. Saya melihat di situ. hmm. Waktu dalam mimpi itu Bapak tahu itu siapa itu? Nggak tahu, nggak tahu, Nggak tahu, cuma melihat nggak makhluk tahu. aneh saja ya, seperti itu ya. Iya, iya. Ya, ya. Cuma Oke. yang dijelaskan kan kalau dia berontak maka duniamu berontak. Itu yang saya bingung. Oh ya, itu memang yang digambar-gambarkan oleh apa?
oleh para hamba Tuhan bahwa setan itu bermata satu ya, salah satu bentuk, salah satu lambang yang dimunculkan di di istilahnya diilustrasikan kepada manusia bahwa setan itu salah satu bentuknya itu dia bermata satu ya, tapi bukan itu patokan utama ya, itu cuma salah satu penampakan. Nah, makanya didengar suara di situ, kalau dia berontak, maka dunia ini akan bergoncang. Nah, itulah, dunia ini bergoncang di mana-mana, karena memang setan itu berontak terus gitu loh. Oke, kita akan buka ruang telepon. Kita akan segera membuka ruang telepon. Oke, selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Ya, malam Pak, silakan Pak. Malam. Ya, saya tak ke Mas Eko aja Pak. Mas Ya, Eko silakan Pak Cabe. bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, tadi Mas Eko menyatakan dalam kesaksiannya yang intinya saja bahwa ketika pertama kali membuka surat Kejadian itu terkaget-kaget karena loh ini kok begini, yang saya dulu kok begini. Nah, intinya saja nggak usah runtut. Kejadian itu menceritakan apa? Kejadian itu menceritakan apa? Terus kemudian ketika masih di Muslim dulu ceritanya gimana yang Mas Eko dengar? Minta maaf Pak ya sebelumnya ya. Dari yang waktu di Muslim itu kan saya mendengar kalau Nabi Ibrahim Nabi itu yang membuat Ka'bah atau Mekah, yang mendengar. Tapi di kitab Kejadian saya membaca bahwa Nabi Abraham itu meninggal tahun sekian dan tahun sekian, dan Ismail sekian dan sekian. Gitu. Atau globalnya saja untuk yang Kejadian itu menceritakan apa saja. Jadi itu menceritakan Nabi Ham yang gini aja Pak. Apa itu? Kalau untuk globalnya mendingan Bapaknya sendiri yang lebih membaca langsung, siapa tahu bisa lebih tahu gitu loh. Enggak, tadi kan untuk masalahnya globalnya. Mas Eko tadi bercerita setelah saya membaca kitab Kejadian, saya sangat kaget loh, kok begini ternyata isinya. Sedangkan yang pernah diceritakan saya dulu sewaktu Muslim tidak begini lah. Kalau bisa berkata bahwa ini begini, dari Muslim juga begini kan tahu. Inti dari isi kitab Kejadian itu kan tahu. Jadi nggak usah rinci ada satu begini aja, dua ini nggak usah. Minta maaf Pak ya, itu kan saya kasih tahu salah satunya Pak. Gitu loh, saya kan kasih tahu salah satunya, apa yang saya baca ini di sini saya kasih tahu salah satunya tadi itu. Gitu loh. Tapi kalau untuk lebih jelasnya kan Bapaknya sendiri mungkin yang lebih bisa. Gitu. Ya, jadi mungkin begini Pak Cabe, saya tambahkan sedikit ya, bahwa tadi Pak Eko sudah memberikan jawaban bahwa dia membaca di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian, bahwa Abraham itu kan meninggal itu 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Nah, sedangkan kehadiran Al-Quran yang menceritakan bahwa Abraham membangun Ka'bah itu kan 600 tahun sesudah Tuhan Yesus. Nah, itulah salah satu perbedaan yang membuat dia kaget gitu loh Pak Cabe ya. Jadi itu mungkin salah satu saja. Jadi kalau misalnya Bapak ingin lebih jelas, karena di sini kan dia tidak mungkin bisa menceritakan terlalu banyak karena kan banyak yang antri Pak ya. Jadi mungkin Pak Cabe bisa baca sendiri bahwa memang ada perbedaan gitu loh yang ditemukan oleh Pak Eko. Begini Pak, kan saya Muslim awam, bukan apologi. Jadi cuma dengar saja. Artinya
bahwa kitab Kejadian itu kan menceritakan tentang penciptaan alam semesta, bukan penciptaan karya manusia di bumi. Apa mungkin salah? Apa itu pemahaman saya? Soalnya saya bukan Kejadian itu apa menceritakan tentang penciptaan Nabi Ham dan sebagainya itu terhadap karya-karya di bumi, Pak. Ya, jadi ada memang menceritakan semua dari awalnya ya Pak. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan Adam, terus kemudian anaknya, cucunya, keturunannya, terus kemudian sampai kepada Nuh, dan terus kemudian sampai ke Abraham, itu semuanya diceritakan dengan lengkap. Nah, disitulah yang Pak Eko lihat waktu dia baca, kok berbeda dengan apa yang pernah dia pelajari pada waktu dia masih beragama Islam lalu. Nah, itulah yang membuat dia sedikit kaget gitu loh pada saat dia mulai membaca Alkitab gitu Pak. Jadi mungkin untuk lebih jelas, mungkin Pak Cabe kalau misalnya punya waktu, mungkin bisa baca sendiri ya Pak, supaya bisa jelas perbedaannya ini dan ini gitu loh Pak. Iya, makanya tadi pertanyaan saya kan minta global itu kan saya nggak minta rinci ayat sekian bunyinya gini, sekian gini, enggak, cuma inti dari itu apa, kemudian perbedaan yang menyolok dengan yang diterima di Muslim itu apa, kan hanya begitu saja kok, kan gitu. Oke, kalau begitu untuk pertanyaan kedua nanti juga Pak Yusuf silakan untuk melengkapi. Ya, silakan Pak. Tadi ada sosok Gabriel dan sosok Dajjal menurut pandangan Muslim itu yang digambarkan oleh mimpinya Mas Eko tadi. Nah, saya ingin tanya, sosok malaikat yang ada di Injil dan sosok antikris yang ada di Injil itu kayak apa? Soalnya kalau tadi yang digambarkan tadi menurut Islam itu namanya Dajjal, sedangkan menurut Bambang Nursena bahwa di dalam kitab Alkitab bahasa Arab itu untuk Antikris itu juga tertulis Al-Masihu Dajjal juga. Jadi menyebut Antikris itu bahasa Alkitab bahasa Arab Al-Masihu Dajjal sebutannya. Jadi maksud saya yang Bapak ingin tanyakan ya. Yang ingin saya gimana Pak? Yang Bapak tanyakan gambaran Dajjal menurut atau Antikris menurut Kristen dan bagaimana gambaran sosok malaikat menurut Kristen. Ya, jadi kalau malaikat, ya saya jawab ya Pak. Kalau malaikat yang artinya sebagai pekerja yang Tuhan utus untuk anak-anaknya, untuk umatnya, itu dengan bentuk kehadiran yang memberikan terang atau pewahyuan yang datang dari Tuhan Pak, gitu ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan Dajjal atau iblis atau antikris itu adalah pribadi, itu bisa dilihat dari beberapa segi Pak, dari beberapa sudut. Ya kalau mau dibilang dari bentuknya sih memang belum pernah ada yang melihat bentuknya, tetapi gambarannya kalau yang namanya si Dajjal pasti dia sangat membenci kepada Kristus. Dia sangat anti kepada Tuhan Yesus karena memang dia iblis gitu loh. Dia iblis yang akan hadir menjadi manusia ya. Terus kalau mau dipandang dari sudut yang lain lagi, pengajarannya itu pasti itu akan sangat menyusahkan manusia karena kehadirannya akan membuat manusia nanti mati semua, karena itu sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, itulah karakternya daripada iblis. Jadi dia ingin membunuh semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Makanya kalau misalnya terjadi pembunuhan di sana sini, itu karena apa? Karena karakter iblis itu atau karakter si Dajjal itu
itu hadir di dalam manusia dan mempengaruhi, merusak hidup manusia, sehingga manusia itu dengan begitu tega melakukan pembunuhan kepada sesamanya dengan alasan-alasan yang mereka bisa benarkan sendiri gitu loh. Jadi mungkin seperti itu ya Pak. Jadi Dajjal yang dimaksudkan oleh Alkitab itu seperti itu. Oke, kalau masih ada waktu, satu lagi pertanyaan Pak untuk Pak Yusuf. Iya, silakan Pak. Begini, menurut pemahaman Kristen, orang yang sudah mati, baik itu yang baik maupun yang itu sekarang apakah sudah ada di neraka dan surga atau gimana? Kalau menurut Islam kan memang belum kecuali Yesus menurut pandangan pandangan Islam, satu-satunya manusia yang sudah masuk ke surga itu hanya Yesus menurut pandangan Islam, atau Isa Al-Masih penyebutan kami. Sedangkan manusia yang lain yang mati, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, maksudnya iman ataupun yang kafir, itu belum ke neraka ataupun ke surga. Bagaimana menurut pandangan Kristen? Ya, kalau pandangan Kristen itu kan semua sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kalau orang mati itu berarti yang pertama itu mereka kalau di luar Tuhan Yesus sudah pasti mereka langsung ke penghukuman Pak, ke alam maut, atau yang kita kenal secara umum itu neraka. Karena tidak mungkin mereka diasingkan di satu tempat. Karena itu sudah keputusan akhir bahwa manusia setelah dilihat dari perjalanan hidupnya, berarti dia sudah selesai gitu loh. Makanya dia sudah harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan. Kalau dia di luar Tuhan Yesus, maka dia langsung ke dalam penghukuman. Jadi tidak ada lagi istilahnya diasingkan dulu, disendirikan dulu, dipisahkan dulu, nanti terakhir baru dihukum. Tidak Pak, ya. Nah begitu juga orang yang di dalam Tuhan Yesus, itu begitu dia berpindah tempat, artinya dia menanggalkan tubuhnya, rohnya keluar, roh dan jiwanya itu langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi yang masuk dalam kuburan, dalam tanah itu hanya jasadnya saja, hanya tubuh jasmaninya. Gitu Pak. Ya dah, terima kasih Pak. Soalnya itu beda konsep. Kalau Islam kan saat ini belum, nanti setelah dibangkitkan baru mempertanggungjawabkan, ya katakanlah yang buruk ke neraka, yang baik baru menyusul ke surga. Tapi saat ini kan belum menurut pandangan Islam. Oke Pak, terima kasih. Silakan untuk yang lain. Pak Cabe, oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Muhammad Alfian. Ya, Muhammad Alfian. Selamat malam. Selamat malam Pak. Iya malam, ya. Terang ya Pak ya lampunya ya. Kenapa? Lampunya terang sekali. Ya, bagus. Jadi bisa terlihat jelas ya. Silakan. Siap Pak. Saya juga terima kasih kepada Pak Yusuf dan Pak Eko Dani. Ya. Saya sudah berkali-kali Pak untuk masuk, tapi baru kali ini bisa join ke supaya ke Pak Yusuf. Termasuk juga kemarin juga sempat kontak ke WA-nya Pak Yusuf. Gini Pak, pertanyaan saya mungkin juga nanti kalau bisa dibantu dengan Pak Yusuf atau ke Pak Eko Dani. Saya kemarin teringat salah satu perkataan dari imam masjid yang masuk dari Islam masuk Kristen itu Pak. Jadi dia bilang begini ke saya dalam itu, bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan karena telah ditiupkan ruh kepada Nabi Isa di dalam perutnya Maryam. Gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Mungkin tidak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah diangkat menjadi Tuhan. Dia dari sononya, dari awalnya dia sudah Tuhan Pak. Oke. Gitu, ya. Berarti Yesus di dalam kandungannya Bunda Maria adalah sebagai Tuhan berarti ya Pak ya? Iya, betul. Oke, karena ada peniupan, telah kutiupkan Ruh Kudusku terhadap Nabi Isa gitu ya, kalau tidak salah ya Pak ya? Iya. Ya, oke, gini Pak. Boleh saya bertanya Pak,
Kalau penciptaan Nabi Adam sendiri dalam Kristen bagaimana Pak? Waktu peniupan ruhnya terhadap ke jasadnya dari Nabi Adam, apakah terjadi perbedaan antara peniupan ruh terhadap Nabi Adam maupun kepada Nabi Isa gitu loh Pak? Atau Yesus? Ya, jadi perbedaannya kalau Adam itu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Kalau Tuhan Yesus, halo? Iya, siapa? Halo, Pak. Mas, ini bisa mungkin tolong rokoknya dimatiin dulu ya, karena Oke, ini Pak. supaya bisa diskusinya bisa lebih maksimal ya. Siap Pak Yusuf. Ini minta maaf ya. Ya, oke, minta maaf ya. Oke, Pak Yusuf. Ya. Jadi perbedaannya antara Adam dengan Tuhan Yesus, kalau Adam itu dihembuskan, Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Tapi kalau di dalam rahim Maria, Roh Kudus yang masuk gitu loh. Jadi Roh Kudus sendiri gitu loh. Jadi itu bukan nafas kehidupan yang ditiupkan ke dalam rahim Maria, enggak, tapi Roh Kudus itu sendiri masuk di dalam kehidupan Maria, dan itulah Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Jadi berbeda di situ. Jadi gini Pak, pertanyaan saya. Jadi begitu ruh itu ditiupkan maka terciptalah sebuah kehidupan. Apa perbedaan antara ruh sama dan Kristen, ruh sama tiup pernapasan tadi Pak? Karena gini Pak, ketika saya meniupkan ruh, dalam Islam juga dikatakan Pak, telah kutiupkan ruh kepada manusia, ya kan, penciptaan manusia itu sendiri juga daripada Tuhan. Sebenarnya kita hampir tidak ada perbedaan sebenarnya dalam Islam maupun Kristen. Cuma ada beberapa sedikit saja, hanya soal pengakuan antara Nabi Isa dan Yesus, itu aja yang membuat perbedaan. Di dalam Kristen bahwa Isa adalah Yesus, tapi di dalam Islam adalah Isa adalah hanya sebagai nabi. Jadi pertanyaan saya gini, misalkan saya meniup sebuah balon, balon itu saya tiupkan, apakah balon itu merupakan bagian saya atau merupakan dari ciptaan saya? Kan seperti itu Pak. Kalau saya tiup balon itu hanyalah sebagai ciptaan saya. Dan apabila balon itu saya sudah karena apa ciptaan saya? Karena saya sudah meniupkan angin ke dalam balon itu sehingga balon itu berbentuk sehingga ada kehidupan. Nah, kalau menurut saya ya Pak ya, kita bermain secara logika. Nah, makanya saya bingungkan adalah saya pernah awal sudah mengerti bahwa di dalam saya pernah baca sekilas antara perbedaan antara Isa sama Nabi Adam. Memang dikatakan dalam Injil bahwa Isa adalah telah kutiupkan ruhnya, tapi kalau di dalam Adam telah kutiupkan napas. Nah, itu yang membuat saya bingung. Apa perbedaan napas dengan ruh gitu loh Pak? Ya, jadi kalau nafas dengan roh itu berbeda. Karena kalau nafas itu adalah proses penciptaan. Tapi kalau roh itu adalah dia yang mencipta gitu loh. Dia hadir di dalam rahimnya. Itu sangat berbeda ya. Jadi kalau Tuhan menghembuskan nafas berarti dia menciptakan. Makanya bisa jadi bermiliat-miliat manusia karena ada nafas kehidupan yang ditaruh di dalam manusia. Itulah yang namanya ciptaan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia adalah Roh Kudus itu sendiri yang masuk ke dalam rahim Maria, dan itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia gitu loh. Cuman hanya prosesnya supaya dia bisa menjadi manusia, ya dia harus mengikuti format dan konsep daripada dirinya sendiri gitu loh. Karena manusia bagaimana hadirnya manusia di tengah-tengah dunia ini, yaitu semuanya harus melalui rahim wanita gitu. Kalau dia misalnya turun dari langit dengan langsung berbentuk manusia, kan manusia pada mati semua karena pasti tidak akan sanggup gitu loh. Jadi makanya Tuhan itu memakai format dan konsep daripada dirinya sendiri gitu loh. Jadi jelas gini ya, Pak. Alvin. Saya jelas, jadi Pak, saya paham. Jadi gini,
ketika ruh dicabut di dalam tubuh manusia, maka tidak ada pernapasan. Iya Pak ya. Apakah di dalam tubuh manusia itu dalam Kristen ada, apakah ada ruh atau hanya sebuah napas? Berarti roh, tetapi roh manusia, roh yang diciptakan oleh pencipta gitu loh. Makanya di dalam Alkitab itu sangat sempurna gitu loh. Jadi manusia itu diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Makanya manusia juga punya roh. Tapi rohnya itu bukan roh yang mencipta, tapi roh ciptaan gitu loh. Berarti kalau manusia biasa adalah ruh manusia, tetapi kalau di dalam Isa adalah ruh daripada Tuhan itu sendiri. Ya, betul. Gitu ya, betul. Oke. Jadi makanya kan ini kan supaya tidak ada ini ya Pak ya, saya cuma menanyakan sebenarnya juga ini nggak juga tidak apa-apa. Ya, bagus jadi, untuk saling ini paling tidak menambah pengetahuan lah ya. Ya betul Pak. Jadi gini juga sih Pak Yusuf, menurut saya kan memang kan sesuatu ini kan tidak ada yang perlu kita perdebatkan Pak. Karena kita juga dalam Islam juga diajarkan berbicara lakum dinukum waliyadin. Berbicara dalam adalah keyakinan saya tidak bisa memaksakan keyakinan Pak Yusuf terhadap saya, dan begitu pula Pak Yusuf tidak bisa memaksakan keyakinan saya terhadap betul. Jadi ya itulah kita saling berdampingan. Pertanyaan terakhir lagi Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Kita berbicara soal nenek moyang kita lah, bicara kalau dalam Islam namanya Ibrahim, tetapi di dalam Kristen namanya adalah Abraham. Ya Pak Yusuf. Nah, di dalam Injil pun dikatakan bahwa Abraham maupun dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa mereka menghancurkan benda-benda berhala. Ya Pak Yusuf ya, waktu itu benda-benda berhala memang lagi dianggap mereka sebagai tuhan-tuhan daripada zamannya Bani Israel ataupun dari Bani mereka. Lalu kenapa sampai Isa setelah tiada, lalu diciptakanlah sekarang orang-orang Kristen menciptakan patung-patung menciptakan patung. Saya mohon maaf lah, saya istilahnya mungkin patung lah ya Pak Yusuf, saya mohon maaf ini. Patungnya Yesus, patungnya Bunda Maria. Tetapi padahal dulu juga di dalam Abraham kan patung itu juga tidak dibolehkan. Lalu kenapa sesudah sekarang ini patung itu kembali lagi diciptakan gitu Pak Yusuf? Ya, jadi begini saya jawab ya. Konteks daripada manusia menciptakan patung itu kan hanya konteks sebagai karya seni. Nah, patung itu bukan untuk dituhankan gitu, sebagai wujud karya seni saja gitu loh ya. Jadi bagaimana manusia coba mengembangkan karya-karyanya, mengembangkan kesenian, mengembangkan aksesoris supaya memperkaya nilai-nilai kehidupan. Tapi bukan berarti patung itu dituhankan sama yang namanya Kristen gitu loh. Artinya jangankan bicara benda, sedangkan bicara tentang kehidupan pun itu Kristen sangat, artinya pengikut Tuhan Yesus itu standarnya itu adalah standar kebenaran, standar firman. Jadi tidak mungkin hal-hal seperti itu bisa dijadikan sebuah kebenaran gitu, apalagi dijadikan Tuhan. Itu kan artinya mungkin salah pengertian aja dari Pak Alfian gitu loh. Oke lah gitu Pak Yusuf. Oke. Gitu aja dulu Pak Yusuf. Semoga nanti kita bisa next lagi untuk ikut serta. Terima kasih kepada Pak Eko Dhani. Moga-moga dalam agamanya yang baru ini bisa menemukan sejatinya hidup Pak Eko Dhani. Oke, Pak Yusuf. Saya ucapkan selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih, Fian. Oke, Pak Ibu Icela Michelle. Ya. Ibu Icela. Halo, selamat malam. Ibu Icela. Bisa dengar? Di mute itu, Pak. Ya. Handphonenya jangan di mute ya, jangan di mute. Jangan di mute. Ya, bisa supaya suaranya bisa terdengar Ibu Icela.
Ibu Icela. Halo. Oke, kalau tidak bisa terdengar nanti masuk lagi ya Ibu Icela ya. Bapak Manalu. Pak Manalu. Selamat malam. Ya. Terima kasih kepada Pak Yusuf, begitu juga Terima Pak kasih, Eko Pak. yang pada malam hari ini telah membuat acara seperti ini. Ini sangat bagus sekali dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua, bahkan seluruh bangsa kita. Bahwa kesadaran kita beragama semakin tinggi, bukan saling menghujat, saling memojokkan, saling mengkritik. Tapi saya lihat acara ini semakin hari semakin bagus. Ini suatu pembelajaran buat kita semua. Untuk Pak Eko, saya mendengarkan bahwa Bapak yang terakhir itu pernah mendengarkan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan. Inilah yang menjadi sumber keinginan Bapak untuk memperjelas sebenarnya apakah itu Alkitab sudah dipalsukan. Jadi ini menjadi pertanyaan saya sama Bapak. Pada saat kapan Bapak mendengarkan bahwa Alkitab itu dipalsukan sehingga timbul perasaan Bapak untuk melihat sebenarnya apakah Alkitab itu dipalsukan, bagaimana bentuknya, terus apakah berbeda dengan mungkin kitab suci Muslim. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya, kok Bapak sampai ingin untuk melihat kepalsuan daripada Alkitab itu sendiri. Terima kasih. Jadi jadi gini Pak, karena istri mendengar orang lagi pada debat di sebuah channel di YouTube karena bilangnya Alkitab dipalsukan, maka timbul penasaran dalam hati saya, apa sih yang dipalsukan gitu loh. Yang begitu, kok seistimewa apa sih gitu loh. Jadi saya nggak mencurigai itu palsu atau apa, enggak. Jadi saya membaca aja, mau urusan palsu mau enggak itu urusan nanti gitu loh. Yang penting saya membaca aja dulu gitu. Toh saya juga nggak bisa membuktikan kalau itu palsu atau itu asli, saya nggak bisa. Tapi saya membaca dulu gitu. Dan karena saya penasaran, saya membaca, baru itulah saya bukan menemukan palsu atau asli, bukan Pak ya, tapi menemukan yang bikin saya kaget itu. Iya, iya. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh satu lagi ya. Saya dengarkan tadi bahwa nyonya di rumah atau istri Bapak adalah yang berasal dari agama Kristen, terus ya, masuk ke agama Bapak. Barangkali ada kemungkinan Bapak ketarik oleh ibu sendiri, dibujuk rayu sehingga Bapak jadi ikut menjadi Kristen. Ini pertanyaan saya ke Bapak, soalnya ini supaya jelas gitu. Soalnya saya dengar tadi bahwa Bapak itu nikah dengan ibu yang beragama Kristen. Memang ibu udah mualaf dulu, baru Bapak nikah dengan ibu gitu. Jadi aku kepengen jelas dulu, jangan-jangan Bapak ini dirayu oleh ibu, terus dikasih ini Alkitab, mari kita baca bersama, akhirnya Bapak tertarik gitu loh Pak. Silakan Pak. Jadi gini Pak, tahun 2014 saya menikah dari istri yang Kristen ke Islam 2014, ya kan? Jadi di tahun 2020 saya resmi saya mengundurkan diri, berarti 6 tahun saya nikah. Jadi benar-benar seperti kejadian yang Bapak alamin berupa mimpi dan seterusnya sehingga Bapak menjadi masuk Kristen gitu ya Pak ya? Secara KTP masih Islam Pak, secara KTP. Tapi secara keyakinan sudah enggak. Oh begitu. Oke lah, terima kasih Pak. Yang penting kita sekarang masalah agama ini kan jelas status kita mana yang kita yakini. Ya.
Terima kasih Pak Eko, terus sama Pak Yusuf. Iya, terima kasih Pak. Pak Yusuf, saya juga melihat kejadian sekarang bahwa banyaknya tudingan-tudingan, comotan ayat-ayat Alkitab. Tapi tidak menyadari saudara-saudara kita yang menceramahkan atau yang membuat satu ceramah dari ayat-ayat Alkitab, sehingga masyarakat kita sekarang akan mendownload Alkitab dan mereka itu akan membuka kebenaran apa yang diceramahkan. Seperti Bapak Eko. Bapak Eko termasuk salah satu. Jadi dia tidak yakin sepenuhnya atas ceramah itu benar apa tidak. Akhirnya dia membuka Alkitab. Banyak sekarang yang seperti itu, akhirnya mereka itu tertarik dengan membaca Alkitab. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yusuf. Semoga sukses acara kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pak. Selamat malam. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Zakar Naik. Pak Zakar Naik, selamat malam. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak, silakan. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Pak Eko bisa dengar ya? Oh, dengar Pak. Oke, izinkan saya untuk angkat topi dulu. Saya salam angkat topi dan salam kenal buat Aki Cabe dan Muhammad Alfian. Salam kenal, brother. Saya panggilnya Aki aja karena itu kan panggilan saudara untuk laki-laki ya. Jangan ragu, tetap buka Alkitabnya. Silakan dibaca, diperbandingkan isinya dengan Alkitab manapun, baik dari kajian agamanya atau dari perspektif moralitas dari isi Alkitab itu atau normanya. Silakan diperbandingkan. Semoga nanti bisa ketemu hidayah juga untuk mengenal siapa itu Yesus. Terima kasih banyak atas pertanyaannya tadi. Saya juga senang banget dari Pak Cabe. Pertanyaannya menurut saya mantap banget itu. Itu demikian dari saya untuk tanggapannya. Dan pertanyaan terakhirnya untuk Bang Eko. Udah dibaptis ya? Terakhir tahun berapa tuh dibaptis? Belum. Baru minggu kemarin masuk ke gereja pertama kali. Oh, oke. Tapi udah yakin banget ya. Tadi saya dengar kesaksiannya udah yakin banget sama Tuhan Yesus ya. Kalau udah yakin, Alkitab sendiri mencatat kalau udah yakin, berilah dirimu dibaptis, gitu aja. Itu isi yang tertulis di Alkitab. Jadi saya cuma menyampaikan. Terus untuk terkait mimpi-mimpinya itu nanti mungkin sebentar bisa baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Jadi kalau saya sendiri, saya bisa kadang saya ngambil kesimpulan ini dari pribadi saya sendiri bahwa mimpi itu juga bisa datangnya ya bisa dari Tuhan sendiri atau dari iblis. Tapi bedanya mimpi atau segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu dia membawa suatu kedamaian. Dia nggak ada rasa takut atau rasa apa gitu kan. Tapi kalau yang dari iblis itu pasti adanya rasa takut, mencekam. Jadi kalau menurut saya dengar kesaksiannya dari awal sampai akhir tadi, mimpi-mimpi yang ada di yang Pak Eko alami itu gambaran ya. Nggak mungkin kita bisa artikan secara artinya secara ya gitu, full gitu. Tapi itu mungkin perlambang, hiasan atau semacam simbol lah, semacam simbol gambaran gitu. Tapi overall saya sangat tergugah dengan kesaksiannya. Itu juga yang tadi pas ceritanya Gabriel. Iya, Gabriel. Kalau saya kan orang Jawa, namanya Gabriel. Iya betul. Jadi ya kalau menurut namanya ya yang benar ya Gabriel karena kita nggak tahu dari agama mana itu kan namanya diserupakan gitu kan. Tapi aslinya ya memang Gabriel itu. Kalau saya welcome to the kingdom of Jesus Christ. Selamat datang, kami menyambut dalam iman kepada Tuhan Yesus. Semoga Pak Eko dan istri dan keluarga diberkati selalu, terus bersaksi, semakin menjadi berkat
bagi sesama. Terima kasih waktunya. Tuhan memberkati, Pak. Salam. Oke, Pak Zakarnaik, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Selasa Oktober. Ya, Selasa Oktober. Selasa Oktober, selamat malam. Semangat itu, Malam, Pak. halo, salam. Malam, Bro. Silakan. Malam, shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Silakan. Ya, shalom, selamat malam, Pak. Silakan. Ini Pak Pendeta Yusuf mengikuti kesaksiannya tadi. Mas saya mau tanya ini Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, silakan. Kalau orang yang belum dibaptis sudah bisa melakukan kesaksian ya? Tidak ada masalah Pak, karena halo Pak Pendeta. Ya, bisa dengar saya nggak Pak? Bisa dijawab langsung. Kalau orang yang belum dibaptis jadi Kristen itu sudah bisa melaksanakan kesaksian? Tidak ada masalah, bisa Pak, karena yang dia saksikan. Bisa dengar suara saya Pak? Iya, saya bisa dengar suara Bapak. Itu, Bapak bisa dengar. Halo. Halo. Iya, Bapak bisa dengar suara saya? Halo. Halo. Iya, sudah Pak. Iya. Sudah dengar? Ya. Oke, saya jawab ya. Ya, tidak ada masalah Pak, karena yang dia saksikan apa yang terjadi di dalam hidupnya gitu loh. Jadi ini iya, halo. Bukan. Halo. Iya, bisa dengar? Halo. Ya, bisa dengar Bapak suara saya? Bisa Pak, bisa. Ya, jadi itu tidak ada masalah karena yang dia saksikan adalah apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Iya, dengar ya, Pak. Ya. Jadi itu apa yang terjadi di dalam kehidupannya, itu yang dia saksikan. Ya, ini bukan dalam konteks mengajar orang ya Pak, bukan dalam konteks menjadi pendeta atau dalam konteks menjadi pengkhotbah. Nah, silakan. Halo. Pak. Ya, silakan. Ya, halo. Ya, saya dengar Pak, silakan. Ya, mungkin kalau sulit Bapak bisa masuk ulang ya Pak, karena komunikasinya kayaknya kurang lancar. Iya, gitu. karena begini. Halo? Tuhan itu tidak akan muncul dari orang-orang lain juga, bisa aja. Halo? Pak, bisa masuk lagi ya Pak? Ini Bapak punya suara tidak jelas saya dengar. Nanti di perjalanan iman ke depannya nanti. Saya nggak jelas dengar suara Pak. Yang kita temukan itu bukan hanya dari orang-orang di luar kekristenan sendiri, tetapi ya Pak, mungkin bisa masuk ulang ya Pak, karena saya nggak jelas dengar suara Bapak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Nathan, selamat malam. Pak Nathan. Halo, selamat malam Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi Pak, yang tadi Selasa Oktober bisa masuk ulang ya, karena suara Bapak tadi nggak kedengaran dan suara saya juga Bapak nggak dengarnya nggak jelas. Jadi nanti masuk ulang saja gitu loh. Oke. Oke, Pak Nathan, silakan Pak Nathan. Ya, selamat malam Pak Eko. Selamat malam Pak. Pak, cuman mau pengen tahu lebih lagi itu cerita tentang Bapak melihat keluarga Bapak yang lagi katanya di danau gitu Pak ya. Minum ya? Iya, minum. Itu lingkungan sekitarnya seperti apa Pak ya? Kayak gini Pak ya, kalau saya kasih gambaran waktu saya lihat ya. Itu kayak gurun pasir, terus danau. Nah, kayak
orang dipikir-pikir gitu Pak. Orang-orang dipikir kayak ya itulah kayak hewan kalau minum kepalanya dimasukin ke air itu dah. Oh, oke. Kayak gitu. Terus satu lagi Pak, yang tentang neneknya Mas Eko tadi ya. Ya. Itu kan Mas Eko kan ketemu kan, senyum gitu Pak. Ya. Nah, pengen tahu dulu atau pernah mungkin apa nenek apa di atasnya Mas Ya, Eko mungkin. Nah, pernah mungkin di Injil apa gimana? Mungkin dulu pernah nggak gitu pernah, Pak. nggak pernah, nggak pernah, nggak Nggak pernah. pernah ya. Karena kan ini cuma reaksinya kok senyum gitu loh. Pas Mas Eko tak Ya. kasih tahu seperti itu gitu loh. Cuman Nah mungkin itu apa yang saya dulu bingung. Itu yang saya juga apa bingung. mungkin dulu di hidupnya dulu pernah dia ketemu dan Nggak pernah. logikanya mungkin ke anak-anaknya jadi toleran gitu loh Pak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke lah. Ya, itu aja sih Pak ya. Mungkin bagi saya agak ini. Mungkin itu aja Pak Yusuf. Makasih Pak Yusuf ya. Makasih Pak Isra. Baik, baik Pak Nathan, terima kasih. Oke, Pak Agape, Agape Glenmore. Agape, Ibu atau Bapak nih? Bapak, silakan. Ya, Bapak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Yusuf, Pak Eko. Suaranya malam, bisa dibesarin Pak. Oh ya, oke ya. Mic-nya didekatin ke mulut Pak. Mic-nya didekatin ke mulut. Oh iya. Sudah dengar Pak Yusuf? Tetap kecil Pak, tetap kecil suaranya. Oh iya. Nah, dengar? Nggak dengar Pak, didekatin ke mulut Pak. Atau mungkin volume handphone Bapak bisa agak dibesarin gitu loh. Sudah dekat. Halo? Iya, tetap kecil Pak suaranya. Pak Eko bisa dengar nggak Pak Eko? Bisa dengar tapi kecil Pak. Suaranya jelas sekali, suaranya Bapak jelas sekali saya dengar. Iya, cuma suara Bapak agak kecil. Takutnya teman-teman yang lain nggak bisa dengar gitu loh Pak. Kecil suaranya Pak. Kedengaran nggak kecil. Mungkin volume handphone Bapak dibesarin atau enggak mic-nya hands-free-nya itu didekatin ke mulut Pak, mic. Ya oke Pak, silakan dicoba aja dulu Pak, karena suaranya tetap kecil gitu. Silakan Pak dicoba. Oh iya. Ya ini Pak Yusuf. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Hilang suaranya Pak, nggak kedengaran. Mas Eko ya. Nggak kedengaran Pak. Hanya memberi Pak, handsfree-nya bisa dicabut dulu Pak, baru pasang lagi Pak. Halo? Untuk ya. Pak, handsfree-nya dicabut dulu baru pasang lagi Pak. Oh iya, sebentar. Cabut dulu baru pasang lagi Pak. Suaranya nggak kedengaran. Iya. Nah ini baru kedengaran, oke. Ya, sudah dengar Pak ya? Ya. Halo? Sudah dipasang ulang Pak. Oke, sudah dengar? Ya silakan Pak, silakan. Ya. Oh iya. Ini Pak, saya hanya memberi masukan. Saya sangat tertarik sekali tadi pertanyaan Bapak Cabi sama Pak Muhammad siapa tadi yang sangat Alfian. Iya betul, sangat luar biasa. Harapan kami suatu saat nanti ditampilkan itu orang-orang ataupun hamba-hamba Tuhan yang pernah dibawa ke surga dan neraka. Mereka yang telah pernah meninggal dan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Sehingga nanti saudara-saudara kita yang lain itu mereka akan puas mendapat jawaban pertanyaan. Karena Yesus yang kita sembah itu Allah yang hidup. Sehingga banyak orang-orang saudara kita yang telah meninggal hidup kembali diperlihatkan oleh Tuhan surga dan neraka. Salah satunya di situ kalau tidak salah Pak Dautoni sama Ibu Elizabeth yang dari Semarang itu ya sangat luar biasa, sehingga apa yang dialami mereka itu bisa dibagikan di acara Pak Yusuf ini untuk membuat iman kita umat Tuhan maupun orang yang belum mengenal Tuhan bisa lebih
mengerti lagi oleh Injil yang kita percayai bahwa Injil itu benar firman Allah. Itu aja Pak Yusuf yang bisa baik, baik Pak. Terima kasih Pak. Pak Yusuf, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak Leonardo. Malam Pak. Pak Leonardo, malam Pak. Silakan. Ya. Malam Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Saya kemarin coba masuk nggak bisa karena antriannya banyak sekali kayaknya. Iya. Saya hanya mau bersaksi. Ya silakan Pak. Pada 2 hari yang lalu kalau nggak salah Pak Khairul Anwar ya Pak ya. Iya ya. Jadi ini kan kebetulan sudah 1 bulan ini istri saya itu punggung sebelah kirinya kan selalu sakit gitu Pak ya. Iya. Kita mau ke dokter juga takut karena COVID sekarang ini justru di rumah sakit itu penyebarannya mungkin akan lebih seram gitu Pak ya. Akhirnya saya coba urut tiap malam, tapi selalu kambuh. Dan puji Tuhan Pak Yusuf kemarin itu di channel ini memberikan kesempatan untuk didoakan. Saya sih nggak masuk memang waktu pada saat didoakan, tetapi ketika di akhir acara Pak Yusuf dengan Pak Khairul kan ada melakukan doa untuk seluruh yang mengikuti channel ini Pak. Iya betul. Nah Pak Yusuf juga waktu itu minta tumpang tangan di bagian yang sakit gitu ya Pak ya. Iya benar. Saya tumpang tangan di bagian yang sakit istri saya. Dan saya juga meyakini seperti yang tertulis di Matius 18 ayat 19 Pak. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Matius 18 ayat 19. Ya. Jadi saya sangat meyakini saya sangat meyakini ayat ini Pak. Iya Pak, sebentar kita tampilkan Pak ya. Ya. Matius 18 ayat 19. Ya. Saya bacakan ya Pak. Ya silakan Pak, silakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, aku ini Yesus ya Pak ya. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saya yakin karena waktu itu mengikuti acaranya Pak Yusuf, ini ribuan Pak. Dan saya yakin juga saudara-saudara yang hadir di channel ini juga melakukan doa yang sama untuk kesembuhan orang-orang yang dalam keadaan sakit. Puji Tuhan, keesokan harinya istri saya pulih total Pak. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Iya, dan hari ini sudah nggak ada lagi merasa sakitnya gitu loh Pak. Biasanya kan setiap hari itu kan uring-uringan gitu, aduh sakit. Ini puji Tuhan Pak. Dan memang kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Mungkin Pak Yusuf ada di Jakarta, Pak Khairul ada di Malang, saya sendiri ada di Depok Pak. Puji Tuhan, kuasa Roh Kudus itu apa? Kuasa Roh Kudus itu. Dan ya mungkin saran juga Pak Yusuf, barangkali kalau misalnya ada acara seperti yang hari Jumat, hari Rabu berarti ya Pak ya, hari Rabu kemarin, barangkali bisa dilakukan lagi gitu Pak, biar semakin banyak orang yang merasakan mukjizat daripada Tuhan Yesus, daripada Roh Kudus gitu loh Pak. Saran saya gitu loh Pak. Iya. Terima kasih Pak atas sarannya ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah membagikan channel ini. Semakin banyak orang yang terberkati, semakin banyak orang yang mendapatkan kebenaran, ya Pak ya. Iya. Dan buat Mas Eko Dani, selamat datang di kerajaan Tuhan Yesus, Mas Eko. Semakin teguh dan semakin kuat dalam iman. Begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Leonardo. Tuhan memberkati. Ya. Tuhan memberkati Bapak juga. Oke.
kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Joki. Selamat malam Pak Joki. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Ya, selamat malam Pak Eko Dani. Malam Pak. Ya. Pertama saya juga mau kesaksian sebentar ya, sedikit aja. Ini ya, nah, waktu yang didoakan sama Pak Hairul ya waktu itu. Iya. Nah, jadi saya hari ini merasakan enak, maksudnya saya biasanya jalannya itu pusing dan agak rasanya mau jatuh. Hari ini kayaknya ada jalannya sempurna banget. Oh, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Pak. Walaupun di telinga saya ini masih ada gangguan sedikit, namun saya tetap percaya bahwa saya akan disembuhkan oleh Yesus. Amin. 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 Kemudian, iya, amin, amin. Kemudian ada pertanyaan saya untuk Mas Eko-nya itu. Silakan Pak Joki. Mas Eko, iya Pak. Sampean tadi katakan bahwa mengenal Yesus di tahun 2014 ya? Untuk mengenal pertama kali di antara tahun 2001 sampai tahun 2014 itu yang satu yang sama kedua di antara itu. Oke. Terus yang 2014 sampai dengan sekarang baru sekali masuk gereja yang minggu kemarin ya? Ya, minggu kemarin. Nah, selama renggang waktu antara 2014 sampai dengan tahun sekarang ini, tahun 2020 sebelum minggu kemarin itu, sampai baca Alkitab atau gimana? Kan tidak ke gereja kan? Maaf Pak, saya tahun 2014 masih Islam saya. Iya, maksudnya 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, itu masih Islam kah atau sudah dibaptis? Masih Islam, Pak. Masih Islam, Pak. Oh gitu. Terus baptisnya kapan? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, sorry ya, saya tidak mendengar tadi. Oh gitu. Sekarang 2020 baru keluar, Pak. Baru keluar. Tapi tadi saya bilang kalau KTP masih Islam, tapi kepercayaan udah enggak. Oh, udah. Berarti sering baca Alkitab ya berarti ya? Iya, Pak. Puji Tuhan, Pak. Iya. Berarti ya saya juga salut dengan kesaksian sampean artinya merespon panggilan Yesus. Ya. Karena untuk mengikuti Yesus itu bukan atas keputusan kita sendiri, namun kita dipilih oleh Yesus. Nah, jadi kita harus, jika kita merespon, maka kita bisa menemukan kebenaran. Jadi, selamat datang ya menjadi pengikut Yesus. Tuhan memberkati ya. Pak Joki. Jadi Pak Eko ini baru minggu kemarin baru ke gereja, Pak. Pak Joki. Iya, itu. Ya, baru minggu kemarin dia ke gereja. Beliau ya itulah karya Tuhan ya. Begitu dahsyat Tuhan bekerja. Oke, Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Joki ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, kita sudah dengar dari Pak Joki bagaimana kuasa Tuhan. Hari ini dia sudah bisa berjalan dengan baik. Dan kuasa Tuhan pasti akan terus bekerja dan menyembuhkan dia. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Irfan. Pak Irfan. Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta Yusuf. Malam. Silakan, halo, Pak. Selamat malam Mas Eko. Malam, Pak. Suaranya jelas? Jelas, Pak, jelas. Soalnya dari tadi kan kacau balau itu saya dengar semuanya putus-putus semuanya. Mas Eko, saya mau tanya, itu kan di dalam mimpi Mas Eko kan ada gambaran manusia yang di dalam neraka ya, yang kata Mas seperti kandang. Itu gimana bentuk gambarannya sih sebenarnya? Dari gambaran saya, Pak ya. Bapaknya pernah lihat kandang kuda?
Ya, kandang kuda saya tahu. Ya, di dalamnya ada orangnya, Pak. Itu orangnya Ya. di gimanain tuh, Pak? Mas? Dipukulin, Pak, disiksa lah, kayak disiksa lah. Ada yang dipukul pakai balok, pakai rantai, pakai besi, pokoknya disiksa lah, dipukulin. Di situ bergabung pria, wanita gitu. Ada yang cowok, ada yang cewek, ada yang campur, Pak. Soalnya kiri kanan saya juga bingung, kiri kanan. Itu lautan api, belerang atau gimana itu gambarannya? Nggak ada, kalau saya lihatnya sih nggak ada api, Pak ya. Maaf kalau saya minta maaf, tapi nggak ada api saya lihatnya. Oh, nggak Jadi ada kalau api. untuk gambar neraka, saya minta maaf. Kalau neraka ada apinya, dalam mimpi saya nggak ada apinya. Cuma saya melihat orang dicambuk pakai balok ataupun pakai rantai. Saya melihat kulitnya itu terkelupas. Kelihatan tulangnya, tapi balik lagi. Itu yang saya lihat. Tapi nggak ada api. Nggak ada kayak api, kayak bakar-bakar itu. Nggak ada, saya lihatnya. Oh gitu. Terus yang mimpi kedua itu gambarannya yang melihat sinar itu loh, Mas, sinar. Itu mimpi yang ketiga, Pak. Yang ketemu itu. Itu sinar itu yang waktu ditiupkan sangkakala itu ya. Itu sebenarnya yang dibalik itu apa gitu? Yang terbalik bumi atau gimana yang terbalik? Oh, yang akhir zaman itu mimpi yang ketiga itu yang akhir zaman itu, Pak. Itu maksudnya bumi dibalik-balik atau dibolak-balikkan atau gimana? Ini kan sinar, Pak ya. Ini kan sinar ya. Ini sinar ya. Yang dilewati sinar itu diangkat semua, Pak. Nah, kayak bapaknya ngaduk tepung gitu loh. Nah, mau itu air, mau itu tanah, mau gedung, dibalik semua. Oh, berarti gambaran akhir zaman seperti itu. Nah, yang saya lihat, Pak. Itu suara sangkakalanya sekuat apa sih, Pak? Apa Mas Eko suatu mimpi itu gambarannya sekuat apa sih sangkakala itu gitu? Jadi suaranya yang saya dengar itu kayak suara kapal besar itu loh, Pak. Kapal besar kalau mau berlabuh atau apa itu. Cuma sekali tiupan, iya sekali tiupan. Tapi keras sekali, kencang, panjang sekali aja. Tapi nggak berhenti. Jadi kalau apa semua itu langsung terbalik begitu ya waktu itu semua berjalan gitu ya. Nah, jadi bunyi dulu, baru sinar itu selang berapa detik sinar itu keluar. Gitu. Oke, Pak Irfan. Terima kasih, iya, Pak Irfan. Pak Pendeta Yusuf. Satu lagi, Pak Pendeta mau tanya itu yang Dajjal itu. Soalnya kan kalau di agama Islam, agama Kristen kan Dajjal itu sangat fenomenal ya, sangat diceritakan banget ya. Itu sebenarnya Dajjalnya itu besar atau gimana ya, Mas? Gini, Pak. Kalau saya lihat mimpi saya, ini gunung, Pak ya. Ini gunung ya. Ini ujungnya gunung ya. Terus ini bukitnya ya. Ya. Ini kepalanya melewati ini dikit, Pak. Kepalanya melewati dikit. Kepalanya, jadi kalungnya itu ke belakang gunung itu. Ke belakang gunung. Jadi dia di sini. Nah, ini dia di sini, Pak. Nah, dikit di sini dia. Dia bentuknya jadi binatang atau orang? Orang. Kalau saya lihatnya orang. Oh, botak gitu? Saya nggak terlalu memperhatikan botak apa enggak ya, Pak ya. Karena saya cuma memperhatikan matanya satu, sama tanduk kepala aja yang saya ingat. Jadi saya nggak memperhatikan ada rambutnya apa enggak, saya nggak terlalu memperhatikan itu. Cuma saya lihat matanya sama tanduk atas matanya, itu aja. Oke, Pak Irfan, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Eko, terima kasih atas jawabannya. Soalnya banyak ngantri juga ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Selamat malam Pak Pendeta Yusuf, Mas Eko. Malam. Ya, selamat malam. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Jimran.
Jimran. Malam. Ya. Malam Pak Jimran. Selamat Pak Yuksut. Ya. Pokoknya semakin berjaya. Ya, Semoga Pak. Puji blog ini Tuhan. semakin terberkati. Ya, puji Ya, Tuhan. Pak ya. Iya, Pak. Nah, kita sangat gembira Pak. Terbukti malam ini banyak bersaksi dari doanya Ibu Pak Hairul Anwar. Iya, iya. Terbukti Yesus yang kita sembahlah Yesus yang hidup. Amin. Nyata. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Untuk Mas Eko Dani, selamat datang di kerajaan Tuhan Yesus ya. Ya Pak. Ya Pak. Tetap kasih, Pak. bersaksi. Nyatakan terus penyerahan diri kepada Yesus ya, Mas Eko ya. Terpujilah Tuhan jadi laskar Kristus. Ya. Tuhan, Pak. Bersukacitalah Anda karena Anda masih baru bahkan belum dibaptis tapi Anda sudah mengenal Yesus secara pribadi. Ya, itu suatu berkat yang sangat besar. Ya. Berkat yang tak terhingga. Nah, jadilah saksi Kristus sampai akhir hidup. Semoga semuanya menjadi saksi dan menjadi orang mengenal Kristus dengan kesaksian Anda malam ini ya. Tuhan Yesus berkati. Selamat datang di kerajaan Kristus. Oke? Iya. Makasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya, Pak Wawan. Pak Wawan. Ya. Wawan. Shalom Pak Wawan. Pak. Salam Pak. Iya Pak. Shalom. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom Pak. Shalom Pak Eko Dani. Shalom Pak Wawan. Puji Tuhan. Maju terus Pak Eko Dani. Amin. Berkarya terus Pak. Maju terus, pantang mundur Pak. Iya Pak. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya Pak. Iya Pak. Istilahnya kan kalau saya boleh ngomong, bukan saya yang memilih dia Pak, tapi dia yang memilih saya Pak. Amin, puji Tuhan. Tuhan baik sama Bapak. Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Pak Yusuf terakhir Pak. Silakan buka Pak, silakan. Firman Tuhan. Ya, buka firman 16, Tuhan. Pak. Apa Pak? Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Halo Pak. Iya Pak. Kolose 1 ayat 16. Iya, Kolose 1 ayat 16. Ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan Pak Cabe dan Pak Muhammad Alfian. Iya, silakan Pak, silakan. Saya baca ya Pak. Ya, silakan Pak. Karena di dalam, saya baca, saudara-saudaraku yang mendengarkan malam hari ini dan lebih khusus umat muslim, karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Tolong dicatat ini tadi yang Pak Muhammad Alfian. Jadi Yesus itu bukan diciptakan. Yesus di sini segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ya. Jadi Yesus itu bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Kreatif. Ya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi bukan diciptakan ya Pak Muhammad Alfian ini. Dan juga Pak Cabe tadi bagaimana penciptaan Adam dan Hawa dan segala macam Ibrahim sama Abraham. Saya mau sampaikan malam hari ini Pak Cabe. Yesus adalah pencipta langit dan bumi.
segala sesuatu, galaksi, bumi, langit, dan segala isinya. Bahkan Anda sendiri pun diciptakan oleh Yesus. Nafas Anda dan jantung Anda bisa berdetik malam hari ini karena Yesus. Di sini dikatakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua yang ada di bawah kolong langit ini diciptakan oleh Yesus. Ini Kolose 1 ayat 16 itu sama firmannya ayat 3. Ya, tolong dicatat nih, Bapak Muhammad Cabe dan Bapak Muhammad Alfian. Nah, yang kedua adalah Abraham dengan Ibrahim itu beda. Abraham bapaknya Terah. Ibrahim bapaknya Asar. Bapaknya aja beda, Bapak. Al-Quran itu 700 tahun baru ada setelah Alkitab. Jadi mana yang benar? Pasti Alkitab yang benar. Ya, jadi kalau Anda katakan tadi mana perbedaan, kalau mau saya sampaikan malam hari ini ribuan perbedaan yang ada. Al-Quran itu adalah menciplak dan membuat hampir sama, padahal tidak sama. Seperti yang dikatakan tadi Pak Muhammad Alfian, Isa dan Yesus itu beda. Mamanya aja beda kok. Mamanya beda loh, lahirnya beda, oh sama. Ya, yang ketiga, Roh Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita manusia ini, manusia, Saudara Cabe dan Saudara Muhammad Alfian, semua manusia punya 3 pribadi. Roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya huruf kecil. Ya, roh. Jadi kita sesungguhnya manusia itu punya roh, punya jiwa di dalam tubuh. Jiwa itu adalah perasaan, kehendak, emosi, pikiran. Itu jiwa, tinggal dalam tubuh. Nah, orang Kristen yang lahir baru, seperti Bapak Eko Dani ini, dia sekarang punya roh yang baru. Nah, Yeskiel 36 berkata, ayat 26-27, di dalam roh yang baru tadi, dikasihlah roh Allah di situ. Jadi orang Kristen yang menerima Yesus, dia punya roh Allah ada di dalam roh kami ini. Jadi bukan hanya Roh Kudus ada, bukan hanya roh manusia, tapi di dalam diri orang Kristen ada roh Allah berdiam di dalam roh kita. Dan di dalam roh manusia yang baru itulah roh Allah diam di sana selama-lamanya. Makanya kalau orang Kristen meninggal, ada roh Allah, itulah menjadi jaminan kita ada di dalam surga. Karena roh Allah ada di dalam diri manusia itu. Nah, semua orang di luar Kristus, termasuk umat Islam, apapun itu yang tidak menerima Yesus, dia tidak ada roh Allah. Sehingga kalau Anda mati, Anda binasa. Karena tidak ada roh Allah di dalam diri Anda. Tidak ada kehidupan. Makanya, terimalah Yesus supaya roh Allah yang adalah Allah itu sendiri ada di dalam roh dan jiwamu. Supaya jiwamu tidak binasa. Ya, jadi jelas ya. Oleh sebab itu katakan bahwa Yesus itu bukan diciptakan, tapi pencipta. Tolong dicatat itu ya. Jadi saudara-saudara umat muslim sedang berkata, loh bagaimana roh ditiupkan? Jadi Adam itu adalah diciptakan. Yang menciptakan Yesus sendiri. Ya, ia adalah permulaan. Ia adalah Alfa dan Omega. Jadi tolong dicatat ini saudara-saudara umat muslim. Kalau Anda tidak bertobat, Anda akan mati binasa. Karena apa? Karena Kristus tidak ada di dalam kamu. Kristus itu sendiri adalah roh Allah itu sendiri yang dikandung di dalam Maria itu sendiri. Jadi Allah yang inkarnasi di dalam rahimnya si Maria. Jadi bukan Allah SWT meniupkan di dalam rahimnya, tapi Allah datang sendiri di dalam rahim sebagai bayi mungil dan dia lahir di kandang domba yang hina. Kenapa dia lahir di kandang domba yang hina? Karena dia Allah yang sungguh-sungguh yang rendah hati, Allah yang besar meninggalkan keilahiannya, dia rela di kandang domba yang hina itu lahir. Bahkan sampai mati pun dia mati dan terkutuk di kayu salib. Dia hina, dia sangat begitu hina. Dia adalah lambang kutuk semua umat manusia. Karena saya ini adalah umat berdosa dan terkutuk. Oleh sebab itu, kutuk semua umat manusia, termasuk Anda dan saya dan keluarga saya, semua ditimpakan kepada Yesus di kayu salib, supaya oleh kutuk yang ditanggungnya itu,
kita beroleh pengharapan kepada Allah Bapa, dan kita menerima pengampunan, dan oleh darah yang tercurah itulah kita bisa menerima pengampunan dan sampai kepada Bapa di surga. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Oleh darah yang tertumpah itulah kita bisa menerima pengampunan dan penebusan dosa. Itu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Saya mohon maaf terlalu panjang, tapi saya bersyukur Bapak Eko Dani menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Pastor Yusuf dan Bapak Eko Dani dan saudara-saudaraku yang sangat saya kasihi, umat Muslim, sehingga Anda dan mudah-mudahan kiranya Tuhan membukakan hatimu yang keras, supaya di dalam hatimu yang keras ditaruh roh Allah diam di situ, supaya Anda menerima kebenaran dan tidak mencari pembenaran, tapi hatimu yang tadi yang keras itu di hati-hati yang baru, dikasih hati yang baru, dan dikasih roh Allah diam di situ. Roh Allah itulah yang membukakan pikiran dan jiwamu mengenal kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Tanpa roh Allah diam di dalam hatimu, engkau tidak bisa mengaku Yesus Tuhan. Jadi saya dan semua orang Kristen di bawah kolong langit ini bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah yang hidup. Karena apa? Ada roh Allah diam di dalam roh manusia itu sendiri. Dialah yang bersaksi bahwa Yesus Tuhan dan Allah pencipta langit dan bumi, yang sangat saya cintai, sangat saya kasihi itu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku semua. Puji Tuhan, Yesus dipermuliakan. Terima kasih Pastor Yusuf dan Bapak Eko Dani. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Wawan. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Taufik. Selamat malam Pak Taufik. Halo, selamat malam. Ya, malam Pak. Silakan Pak Taufik. Oke. Wah, Pak Wawan bisa bikin channel sendiri tuh. Iya. Ini Pak, saya cuma mau ucapkan selamat datang buat Pak Eko Dani, dan satu lagi, sepertinya Pak, pelayanan doanya Pak Khairul Anwar itu luar biasa Pak. Saya yakin banyak orang yang terberkati, banyak orang yang mendapat kesembuhan. Mungkin Bapak bisa himbau mereka-mereka yang mengalami kesembuhan ilahi untuk paling tidak ada satu session gitu loh Pak, kesaksian dari mereka itu. Kalau ya syukur kalau misalnya Pak Yusuf mau undang Pak Khairul lagi. Jadi undangan berikutnya Pak Khairul udah nggak perlu bersaksi lagi karena sudah 2 kali kita lihat kesaksiannya. Tinggal menanggapi kesaksian orang-orang yang disembuhkan dan mungkin doa kesembuhan lagi dari Pak Khairul. Iya. Itu terima kasih ya masukannya Pak. Baik Pak Taufik. Tuhan berkati. Nanti kami upayakan ya. Tuhan berkati Pak Taufik. Oke, kita pindah ke Pak Mosad. Pak Mosad, selamat malam. Halo. Halo, malam. Iya, selamat malam Pak. Silakan Pak Mosad. Iya, saya terkesan tadi dengan Mas Eko yang belum dibaptis sudah bersaksi. Selamat Pak. Jadi di KTP juga masih Islam. Nggak masalah, karena Tuhan Yesus itu kalau masuk surga nggak ditanya KTP mau apa gitu, nggak ditanya Pak, enggak. Yang penting Bapak dibaptis dalam nama Allah, Bapa dan Roh Anak dan Roh Kudus, sudah menjadi muridnya. Saya juga pernah menemukan saudara-saudara kita yang KTP-nya masih Islam tapi sudah dibaptis Pak. Nah, saran saya supaya segera dibaptis. Ya, karena Tuhan Yesus itu datang seperti pencuri. Kita tidak tahu besok atau hari ini. Jadi saya sarankan Pak Eko segera dibaptis supaya bila mana Tuhan Yesus datang kapan saja,
Mas Eko sudah menjadi anak-anaknya. Demikian Pak. Kemudian mengenai Alkitab atau Bible yang dipalsukan katanya itu tidak benar Pak. Saya sudah pernah ke Yerusalem, sudah pernah ke Qumran. Qumran itu adalah manuskrip Injil dan Alkitab ditulis 2000 tahun yang lalu. Itu asli. Jadi tidak benar kalau orang-orang mengatakan Alkitab itu dipalsukan. Semua tulisannya dalam bahasa Ibrani dan Yunani masih ada tersimpan. Kalau manuskrip yang di Alkitab yang ditemukan di Qumran itu disimpan di Museum Israel. Kalau Bible di Yunani kalau nggak salah ya, itu bisa diapakan. Jadi ada orang mengatakan Alkitab dipalsukan, itu tidak benar. Kalau Anda mau buktikan silakan datang cek ke Yerusalem maupun ke Yunani, di sana ada tersimpan. Itu kira-kira pesan dari saya. Selamat bergabung, Pak. Ini masih banyak yang lain datang. Ya. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Silakan Pak Mosad, silakan Pak. Iya. Jadi itu aja dari saya, Pak. Semoga yang lain-lain keluarga Bapak juga diselamatkan. Karena saya dari kecil, Pak, ayat yang saya pegang adalah Yohanes 14 ayat 6 itu. Mungkin perlu Bapak pegang ini karena tanpa Tuhan Yesus tidak ada yang bisa naik ke surga, Pak. Sampaikan kepada keluarga-keluarga Bapak yang belum mengenal Tuhan Yesus, karena kasihan nanti hanya Bapak saja yang masuk kerajaan surga, yang lain tidak. Itulah kira-kira. Dan inilah bukti kesaksian kita, kalau gereja itu dihambat izinnya, maka batu-batu akan berteriak dan mengabarkan kelahiran Tuhan Yesus. Ini dunia maya, seluruh dunia mengabarkan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saya kira itu aja pesan dari saya, Pak. Dilanjut dengan lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Pak Mosad, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya bahwa Pak Budi. Pak Budi. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam. Silakan. Dan Pak Eko Dani. Ya, sebetulnya yang saya mau tanyakan sudah ditanyakan tadi oleh yang lain. Cuma satu hal yang mungkin saya juga sepakat dengan pembicara yang sebelum yang tadi untuk kalau sekiranya Tuhan berkenan, mungkin Pak Yusuf bisa memikirkan untuk ada satu sesi khusus untuk saudara-saudara kita yang menerima jamahan Tuhan melalui doa dari Pak Herol Anwar kemarin. Mungkin itu yang menjadi harapan saya. Dan mungkin juga satu hal, sekedar mengingatkan saja bahwa Adam itu diciptakan, tetapi Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun sebagai manusia dalam wujud manusia. Saya sepakat dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Manubulu bahwa Pak Manubulu bahwa mengikuti proses, bahwa kelahiran keberadaan Yesus Kristus mengikuti proses sebagai manusia, Allah yang turun dalam wujud manusia. Jadi saya bersepakat dengan itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak, juga Bapak Eko Dani. Semoga Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak, bersama dengan sisi keluarga. Shalom. Shalom. Baik Pak Budi, terima kasih Pak atas teleponnya. Tuhan Yesus berkati Bapak dan keluarga ya. Oke, pindah ke Pak Bonar. Selamat malam. Pak Bonar. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak Eko Dani. Malam Pak. Selamat datang ke keluarga kudus Tuhan Yesus, Pak. Ya Pak, makasih. Saya mungkin tidak perlu bertanya lagi sama Pak Eko Dani ya Pak ya. Karena kelihatannya sudah diwakili juga sama teman-teman yang lain tadi. Tadinya saya mau tanya seperti itu, tapi teman saya yang duluan udah tanya duluan, Pak. Jadi saya hanya mau menanggapi Muhammad Alfian tadi, Pak. Saudara kita yang dari Muslim tadi. Tentang Adam dan Tuhan Yesus ya, Pak ya. Ya, mungkin saya supaya ada sedikit
pengetahuan teman-teman yang nonton pada malam ini, mungkin kita bisa baca pada Yohanes 1 ayat 1, Pak. Bisa ditampilkan, Pak, ya? Yohanes 1 ayat 1. Halo? Halo, Pak? Dengar ya, Pak? Halo? Pak Alfian? Dengar ya, Pak? Halo? Pak Alfian? Bisa Ya, dengar, Pak? Pak Yusuf masih dengar ya, Pak? Saya dengar, Pak. Saya dengar. Oh ya. Mungkin bisa ditampilkan kejadian Yohanes 1 ayat 1, Pak. Ya, sebentar, Pak. Kita lagi tampilkan ya. Ini sudah ditampilkan Yohanes 1 ayat 1. Iya. Mungkin Ya. bisa dibacakan ya, Pak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Kemudian kita baca Yohanes 1 ayat 14, Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi, makasih, Pak. Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi itulah perbedaan antara Adam dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau Adam diciptakan oleh Tuhan menurut rupa Tuhan, tetapi Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Ya. Mungkin itu saja Pak Yusuf, supaya ada teman-teman lain yang bisa masuk. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, Pak, terima kasih. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan kepada semua teman-teman bahwa Tuhan Yesus tidak menjelma, ya. Kalau pakai kata menjelma itu agak sedikit kurang pas jatuhnya. Ya, karena menjelma itu kan biasanya pekerjaan si iblis, suka menjelma, berubah-berubah, ya. Kalau Tuhan Yesus memang menjadi manusia, jadi bukan menjelma. Jadi dia turun menjadi manusia, oke? Supaya semua teman-teman yang mendengarkan acara ini bisa artinya memakai satu konsep sesuai dengan Alkitab, konsep kebenaran. Jadi dia menjadi manusia, dia bukan menjelma jadi manusia. Oke, kita pindah ke Pak Guntur. Pak Guntur. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Guntur, silakan Pak. Ya, malam Mas Eko. Malam Pak. Ya, saya langsung ke Mas Eko aja. Silakan Mas, Pak, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya. Mas Eko kan termasuk ya boleh saya katakan kan petobat baru ya, belum lama percaya Tuhan. Ya Pak. Saya mau tanya sekali lagi, apakah sudah mantap betul dan sudah betul-betul tidak ada keraguan lagi mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus? Ada gini Pak. Saya nggak tahu ya, pasal berapa. Halo, dengar Pak ya? Ya. Ada salah satu pasal yang tadi saya ngomong sama Bapak yang sebelumnya, bukan saya yang memilih dia, tapi dia yang memilih Yohanes saya. 15:16. Ya. Dan itu lebih dari 100% saya siap. Ya, siap. Ya, saya juga yakin kalau Mas Dani pasti seperti itu. Dan untuk langkah berikutnya, saya mengasih masukan atau saran ke Mas Dani, kalau memang sudah tidak ada yang meragukan lagi, cepat ambil keputusan untuk dibaptis. Kemarin sempat ngobrol sama saudara istri, katanya harus ikut apa namanya Pak, katekisasi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Tapi prosesnya sudah mulai. Ya, soalnya
hari Minggu kemarin baru pertama kali masuk pengenalan, Ya. dikasih penjelasan, ya gitu. Cuma harus Nggak ada apa-apa, Mas. tahapan-tahapan. Ya, betul, betul. Tapi yang jelas langkah itu harus dilakukan, Mas, sebagai tanda pengakuan dan tanda percaya. Ya. Terus yang kedua, juga saya memberikan masukan kepada Mas Eko, bahwa mengikut Tuhan itu ada resikonya, Mas. Iya, Pak. Pasti, Pak. Sudah, Pasti, ya ya. toh. Resikonya salah satunya adalah pikul salib. Kemudian ini saya di Lukas 9:23, nggak usah saya bacakan aja. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Nah, itu perlu ditanamkan di dalam diri Mas Eko, bahwa ikut Tuhan itu tidak selalu enak dan nyaman. Dalam artian bisa dibenci, bisa dikucilkan, bisa ditolak, dan sebagainya. Sebagai tanda pikul salib. Dan itu ya mau tidak mau Mas Eko harus mempersiapkan diri supaya perjalanan iman Mas Eko tidak terkaget-kaget di tengah jalan dengan menghadapi semua masalah ini. Pernah ada satu cerita, Pak. Saya sedikit bicara ya, sedikit ngobrol. Ada salah satu cerita. Jadi saya ditelepon sama teman saya di Jawa, kebetulan dia Muslim. Dia bilang sama saya, apakah kamu memilih Tuhan yang kamu percaya sekarang, atau kamu memilih orang tuamu? Itu pertanyaan. Ya. Kamu pilih Tuhan atau milih orang tuamu? Terus saya bilang kayak gini. Sebelum saya menjawab, saya minta satu jawaban sama teman saya. Kalau saya balik, kamu memilih orang tuamu atau memilih anakmu? Bukan Tuhan. Orang tuamu atau anakmu? Terus teman saya menjawab, saya lebih memilih orang tua saya. Saya tanya, kenapa memilih orang tua? Karena jawabannya, anak cuma titipan dari Allah, katanya. Maka saya menjawab, kalau anak titipan dari Allah, berarti orang tua titipan dari Allah. Ya. 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 Ya kan? Benar ya? Ya. Ya, betul. Ya, saya pikir cukup Mas Eko, bahwa luar biasa kesaksiannya, dan terima kasih Pak Yusuf untuk tampilan malam ini ya. Terima kasih Pak. Selamat malam, Tuhan memberkati Mas Eko. Selamat Pak malam. Yusuf. Amin, amin. Ya, begitu dahsyat ya kuasa Roh Kudus, sehingga Pak Eko juga mendapatkan hikmat untuk memberikan jawaban kepada, artinya orang-orang yang coba berkontradiksi atau sedikit berargumen dengan dia, bahwa orang tua pun itu hanya titipan dari Tuhan. Jadi kita seharusnya lebih fokus kepada Tuhan yang memiliki kita semua, yang mempunyai manusia itu semua adalah milik Tuhan. Jadi kita harus lebih taat, lebih dengar kepada Tuhan daripada hanya sekedar mendengar kita ini sesama titipan gitu loh. Oke? Puji Tuhan, kita pindah ke penelpon terakhir, Pak John Crusader. Silakan Pak John. Iya, selamat malam Pak Yusuf, Pak Eko tadi. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan tadi yang harus dipertegas juga. Ya, mungkin silakan, Pak. Bisa, kalau untuk Pak Eko sih sudah saya dengarkan tadi. Mungkin langsung ke ayat di Alkitab aja kalau bisa ditampilin Pak, di Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Kalau nggak bisa saya bacakan saya. Ya, Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Oke, sebentar. Ya, oke. Sudah, Pak, sudah di layar. Ya, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di ayat ke-14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Di ayat 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, masih ditanyakan lagi ini, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus kembali menjawab,
telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepada aku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jadi itu jelas di situ dikatakan juga bahwa dia di dalam itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, dan kalau kita meminta sesuatu ya harus melalui di dalam namanya, maka dia akan melakukannya. Jadi kalau banyak orang teman-teman kita yang bertanya juga ya bahwa di mana Tuhan bagaimana caranya bahwa Tuhan itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ini jelas di sini, tegas di sini dikatakan di ayat ini. Jadi harus menjadi bahan perenungan kita juga. Jadi jangan ada pertanyaan yang monoton, yang sudah jelas, sudah tegas, dan sudah dijawab berkali-kali. Ya, mungkin itu yang bisa saya berikan di statement saya yang terakhir. Buat Mas Eko ya, tetap perdalam pengetahuan tentang iman baru Mas Eko, supaya tidak ada penyesat yang datang. Dan saya sangat salut dengan perjuangan juga, karena kalau orang melihat dengan sederhana mungkin akan merasa bahwa tidak ada perjuangan, tapi saya yakin 100% bahwa Mas Eko ini juga sudah berjuang untuk mempertahankan iman percaya Mas Eko kepada Tuhan. Jadi saya berdoa agar tetap di dalam jalan yang sudah Mas Eko temukan ini, jangan sia-siakan kasih karunia yang ada yang berasal dari Tuhan itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hanya dalam nama Yesus itu, kalau kita meminta, pasti dia akan melakukannya. Jadi selalu andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan setiap apa yang Mas Eko jalankan gitu. Kira-kira begitu Pak Yusuf. Baik. Yang dari saya ya. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Oke Pak John, terima kasih. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Jadi yang belum bisa masuk, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang waktu kita juga yang terbatas, karena di Bali Pak Eko sudah jam 11 lewat ya, dan beliau juga punya kegiatan di pagi hari sampai malam, jadi beliau juga akan beristirahat. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa masuk pada kesempatan ini, kami mohon maaf, dan mungkin bisa bergabung di program berikutnya ya. Dan kami menyampaikan terima kasih atas semua kebersamaan yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga yang sudah menyaksikan, baik yang ada di live chat, bahkan yang juga sudah menelpon, bahkan yang semua yang sudah bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih, dan doa kami berkat Tuhan, kasih kemurahan Tuhan bisa turun dan memenuhi setiap kita semua, dan kita ada di dalam kebaikan Tuhan. Oke teman-teman, dan pada kesempatan ini saya atas nama semua teman-teman yang sudah menyaksikan, sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Eko Dani yang sudah bermurah hati, yang sudah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa. Dan saya lihat bagaimana kuasa Roh Kudus yang memegang Bapak, seperti yang berulang-ulang Bapak sampaikan, bahwa bukan aku yang memilih dia, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih Pak Eko. Dan itu adalah kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang sempurna. Oke, kita
sudah tiba di penghujung, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.